Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, terkhusus keluarga besar Orbit di bawah bimbingan Ayahanda Profesor Dr. Din Syamsuddin yang terhubung lewat sesi Zoom di kesempatan malam hari ini, pun demikian dengan saudara-saudariku yang terhubung di channel YouTube Adi Hidayat Official ataupun juga di channel Orbit. Kita mengawali pertemuan di malam hari ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh apa yang akan kita pelajari mendapat bimbingan dari Allah sehingga mudah untuk dipahami dan ringan untuk diamalkan. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruh saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai malam ini, waktu Indonesia bagian Barat dan waktu yang berkesesuaian dimanapun beraktivitas namun belum beriman, semoga diberikan kekuatan dalam jiwa dan lisan mereka untuk mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat siapapun, dan boleh jadi kita termasuk di antaranya, diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing untuk bertaubat sehingga dapat meniti jalan kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga semua kita wafat dalam keadaan yang mulia, husnul khatimah. Di kesempatan malam hari ini kita akan mencoba untuk bersama-sama mengkaji, mempelajari pedoman dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita umat Islam khususnya agar dapat khusyuk dalam menunaikan salat. Kita akan bagi secara singkat pembahasan di malam hari ini kepada beberapa subtopik pembahasan. Saya setidaknya akan merinci ke dalam 5 pembahasan utama yang tadi diberikan oleh MC kita waktu kurang lebih 45 menit untuk menguraikan sampai 1 jam. Mudah-mudahan sampai di batas waktu yang ditentukan sehingga nanti di pengayahan kita lebih bisa mengeksplor dengan dalam dan luas lagi. Sebelumnya, tentu seluruh apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berupa pedoman berkehidupan, indahnya dalam Islam, semua teruraikan dengan rinci. Dan dahsyatnya, jelas Allah sudah memberikan satu ruang penjelasan yang sangat komprehensif bahwa tujuan syariat, tujuan pedoman diberikan kepada kita itu dengan ukuran-ukuran yang sangat sistematis, penjelasan yang sangat terukur dan presisinya begitu tinggi. Ya, Allah menyampaikan dalam Al-Quran ketika menurunkan Al-Quran itu sendiri kepada Rasulullah SAW di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan yang mulia itu yang diperintahkan kita menunaikan ibadah siam, puasa, maka diturunkan Al-Quran dan fungsinya hudan linnas sebagai pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia. Ini yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Para nabi, rasul sebelum Nabi Muhammad SAW punya kitab-kitab spesifik dan spesial untuk umatnya saja secara lokal. Ya, Nabi Musa mendapatkan Taurat, itu untuk umatnya saja di masa itu, Bani Israel. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat yang kedua, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Dan dengan keagunganku, kata Allah, diberikan kitab kepada Musa, Taurat, Quran surah ketiga Al-Imran ayat ketiga, hudan untuk menjadi pedoman berkehidupan li Bani Israel, untuk Bani Israel saja. Isa, Yesus, Mesias sama, diberikan Injil untuk Bani Israel, lokal sifatnya. Tapi Al-Quran ketika diturunkan, spektrumnya mencakup keseluruhan manusia sampai kehidupan berakhir, hudal linnas. Dan sistematikanya dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencakup 4 bagian pokok dalam berkehidupan. Baik itu tatanan teologis akidah dalam sikap kita berketuhanan, kemudian yang kedua implementasi dari komitmen berketuhanan itu dengan ibadah, yang ketiga pancaran dari hasil ibadah dalam konteks berkehidupan secara sosial yaitu muamalah,
Dan yang keempat, hiasannya. Bagaimana kita beribadah dengan baik dan beramalah dengan indah. Itu disebut dengan akhlak. Baik akidah, kemudian ibadah, muamalah, ataupun akhlak. Itu memiliki pedoman yang sangat terukur yang langsung diberikan tuntunannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Sebagaimana kami utus, kami berikan kepada kalian penjelas dari pedoman yang kami turunkan itu, yang menerangkan bagaimana pedoman itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehingga menghasilkan maslahat dalam setiap titian kehidupan kita. Bentuk pertama, yatlu alaikum ayatina, diturunkan ayat-ayatnya Al-Quran. Kemudian fungsinya dijelaskan, wa yuzakkikum, dengan ayat-ayat itu ketika dibimbing, dijelaskan, memberikan pencerahan kepada jiwa. Yang dengan jiwa yang cerah itu, yang bening, yang baik, maka akan diberikan kemudian sinyal-sinyal kepada seluruh bagian elemen tubuh untuk bersifat dan bersikap sehingga tampil mulia. Kemudian wa yu'allimukumul kitabah wal hikmah. Nah, ini ciri khasnya dalam Islam. Semua tuntunan yang diberikan dalam Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pertama, memiliki tata cara. Ini kita berikan dulu gambarannya supaya cepat. Selalu ada caranya. Jadi kalau kita pun membahas tentang akidah, itu selalu ada pembahasan, dalilnya ada, ayatnya, penjelasan nabinya ada, hadisnya, tata cara berimannya ada, wal hikmah, hikmahnya ada. Selalu ada penjelasan esensinya. Apa maknanya dalam kehidupan? Apa timbangan filosofisnya? Jadi kalau kita masuk ke dalam ilmu logika pun, di mantik misalnya, itu selalu ada dasar epistemologinya, bahkan ontologinya, epistemologi sampai ke aksiologinya, itu sempurna sekali. Sehingga ketika akan disoal dengan akal pun bisa dijawab, ditanya dalil pun bisa dijelaskan, dan dipraktekkan pun bisa nyata contohnya. Wa yu'allimukumul kitabah wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dalam berpedoman itu, berkehidupan itu akan dijelaskan pula hal-hal yang mungkin belum kita ketahui, isyaratnya diberikan sehingga bisa diriset dan menstimulus kecerdasan untuk mendapatkan kehidupan yang berkemajuan. Dalam konteks inilah kemudian kita akan membahas sedikit yang terkait dengan sub pokok yang kedua, terkait dengan ibadah, yaitu sholat. Jadi di akidah nanti ada 6 turunannya, di ibadah ada 4 pokoknya, dari sholat, zakat, kemudian ada puasa dan haji, ini yang pokok, di luar yang furuknya. Kemudian nanti di muamalah juga ada pokok dan cabangnya, di akhlak ada pokok dan cabangnya. Kita hanya akan mengeluarkan di malam ini satu bagian yang pokok dari ibadah, yang paling dasar berupa pembuktian pancaran iman, yaitu sholat. Nah, sholat yang diharapkan ini sedang kita bahas di malam hari ini, menjadikan sholat yang benar, sholat yang menghasilkan kehidupan yang nyaman, yang menenangkan, tadi yang mendapatkan pancaran rezeki yang mudah, dan tentunya semua bahasa ini diistilahkan oleh Al-Quran dengan nama khusyuk. Itulah yang menjadikan kita malam hari ini membahas tentang bagaimana meraih sholat yang khusyuk. Dari 5 gambaran dari Al-Quran tadi, kita akan keluarkan berdasarkan 5 pokok itu, karena itu manhaj Al-Quran dalam menggali semua tatanan syariat. Jadi kita akan keluarkan dalilnya dari Al-Quran, mengapa kita mesti menunaikan sholat yang khusyuk, apa yang dimaksud dengan khusyuk, apa korelasi khusyuk dengan keimanan, kemudian bagaimana khusyuk bisa melahirkan kebahagiaan, dan puncaknya seperti apa menunaikan sholat yang khusyuk itu. Nah, 5 bagian ini yang telah saya coba tuliskan secara detail bagian-bagiannya, dan kita akan bahas dalam kurang lebih tersisa 35-40 menit ke depan. Baik, kalau sudah kita memahami itu dan dasar pembahasannya, mari kita bergeser sedikit kepada subtopik atau bagian-bagian pokok bahasannya. Nah, ini 5 poin yang sudah saya keluarkan, dan pelan-pelan kita akan uraikan. Kita mulai dulu untuk menghadirkan motivasi yang kuat kenapa kita harus mendapatkan khusyuk dalam sholat. Maka kita turunkan dulu dalil yang pertama sebagai pembuka atau muqaddimah awal. Saya berikan di sini Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 11. Kemudian saya lingkari ayat yang keduanya, kemudian 10 dan 11-nya. Yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada beliau dan kita yang mendengar dan menyimaknya. Pelan-pelan sebentar ya. Mari kita mulai. Ini dasar pembahasan yang coba saya sesuaikan dengan prinsip Al-Quran. Ya, jadi kita mengurainya seperti Al-Quran menjelaskan kepada kita. Kita buka dengan dalil ayatnya dulu. Mengapa kita mesti menunaikan sholat dengan khusyuk? Atau bahasa lainnya, apa manfaat sholat khusyuk itu?
Baik, Allah langsung menjawab di Quran surah ke-23, surah Al-Mu'minun, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya. Baik, saya bacakan yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Sungguh, orang beriman itu pasti menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Satu, qad aflahal mu'minun. Itu ayatnya dibuka dengan huruf tahqiq dan taukid. Jadi qad itu, kalau qad ada menyertai satu tatanan kalimat dalam bahasa Arab, biasanya kata kerja yang dimasuki oleh qad itu fungsinya satu, memberikan fungsi penguat, taukid, dan memberikan jaminan kepastian, tahqiq. Ya, jadi kalau ada kalimat dalam Al-Quran dibuka dengan qad, itu sifatnya Allah ingin menegaskan, menekankan apa yang disampaikan, sekaligus menjamin seluruh informasi yang dijelaskan di ayat itu. Ya, jadi qad aflahal mu'minun, cara menerjemahkannya kata Allah, orang-orang yang imannya benar itu, orang-orang yang imannya sejati itu, bentuknya menggunakan isim fa'il, kata benda. Kalau sudah menggunakan kata benda, artinya imannya sudah melekat menjadi identitas dalam pribadi seorang muslim. Ingat, ada yang standar menggunakan kata amana, jamaknya amanu, ya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu, itu standar iman, dasar. Ya, dasar yang menjadikan kita beriman dengan bersyahadat. Kalau kita ingin mengupgrade terus iman itu supaya naik, menguat, maka nanti bentuknya berubah menjadi fi'il mudhari, yang menunjukkan makna progresivitas, kontinuitas, ya, present, continuous, future, yang berkelanjutan. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, berubah menjadi fi'il mudhari. Kalau latihan itu terus dilakukan, sehingga konsisten dan menjadi identitas yang melekat pada diri kita, ya, imannya semakin menguat, ditunjukkan dengan peningkatan ibadah. Orang belum menunaikan, ya, kita sudah siap-siap. Adzan belum memanggil, kita sudah tahu waktunya. Nah, itu berubah nanti katanya menjadi isim fa'il, kata benda. Ya, qad aflahal mu'minun, kalimatnya berubah dari amanu, yu'minun menjadi mu'minun. Kalau iman seseorang sudah sejati itu, sudah melekat pada dirinya, identitasnya sudah baik, maka kata Allah, saya jamin dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, sukses dan bahagia. Masya Allah. Dalam bahasa Arab, kata yang mewakili sukses dan bahagia itu disebut dengan falah namanya. Falah. Pelan-pelan ya. Kata yang mewakili sukses dan bahagia itu disebut falah namanya. Karena itu di kamus-kamus bahasa Inggris itu falah diartikan dengan success and happiness. Ya, kalau kecenderungan sukses saja itu menggunakan derivasi kata fauz, faza yafuzu fauzan, faiz, ya, faizin, faizah dan turunannya itu cenderung sukses. Kalau cenderung bahagia saja dari kata fariha, yafrahu, ya farhan, farhah itu cenderung bahagia. Kalau kita ingin memadukan keduanya, sukses dan bahagia, maka katanya nanti berubah menjadi falah namanya. Ya, ini bagian pertama. Kalau kemudian kita genggam itu, digenggam, kesuksesan itu digenggam, kebahagiaan itu digenggam dalam setiap titian aktivitas kita, apapun profesinya. Anda dapat menjadi orang tua yang sukses dan bahagia menata keluarga, guru yang sukses, dosen yang sukses, ya, pejabat yang sukses dengan jabatannya, hartawan yang sukses dengan usahanya dan bahagia menikmati hasil usahanya. Itu kalau Anda menggenggam kedua ini, maka katanya berubah dari kata falah menjadi aflah namanya. Kata kerjanya. Aflah. Ya, dari falaha menjadi aflaha. Nah, Allah itu sudah memberikan jaminan tadi pakai qad. Awas ya, hati-hati. Dan menegaskan fungsinya taukid dan tahqiq. Itu memberikan jaminan sekaligus kepastian yang menegaskan. Kata Allah, qad aflaha al-mu'minun. Orang beriman itu, kalau imannya benar, imannya sejati, melekat menjadi identitas dalam kehidupannya, itu pasti menggenggam falah. Ya, apapun yang dia kerjakan pasti sukses. Dengan batas kesuksesan yang diridhai oleh Allah, sesuai dengan maslahat hidupnya. Dan pasti bahagia. Dan ternyata secara cepat, karena waktu kita terbatas, secara cepat, ternyata kunci mendapatkan falah ini, kunci pertamanya, itu bukan kerja keras, keduniawian, bukan ilmu pengetahuan yang dikejar dengan strata tingkat yang paling tinggi, ya, bukan dengan harta yang dikumpulkan. Ternyata kunci kebahagiaan pertama dan pengantar kesuksesan
yang diridhai oleh Allah itu disebut dengan falah tadi. Kunci pertamanya ini yang saya bulati di ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Perhatikan baik-baik. Alladzina, pakai alladzina, ini disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kemudian hum, pakai dhamir munfasil, menunjuk kepada sifat taukid. Kita ngaji sedikit pakai balaghah ya, agak dalam sedikit. Dengan pendekatan gramatikal agak dalam. Ya. Alladzina hum fi salatihim, nah ini dia, salatihim khashi'un. Kita temukan kata khusyuk di sini. Ternyata kunci pertama untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dalam semua titian aktivitas kehidupan kita itu, ya, adalah salat. Ini fi salatihim kata Allah. Karena itulah panggilan sholat yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari, setiap pergantian waktu dalam setiap hari. Ingat, dalam setiap hari, waktu berganti itu kan setidaknya dibagi pada 5 bagian. Ya kan? Subuh, ya, menuju pagi terus, ya, dari pancaran pertama matahari mulai memancarkan sinarnya, mulai berkehidupan, ya kan? Subuh, was-subhi idza tanaffas, pancarannya disebut dengan fajar. Kemudian masuk ke waktu siang, ya, jelas terang, zuhur. Menuju kepada sore, waktu dimanfaatkan asar, kemudian menjelang berakhir, akan di pertemuan awal malam, muqaddimatul lail, maghrib, sampai ke malam, isya, gelap. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Anda bisa bayangkan, di setiap pergantian waktu dalam sehari, diperdengarkan di telinga kita. Pada orang yang masih memiliki pendengaran, pada yang masih mau mendengar. Dalam bahasa Arab, ya, telinga itu disebut dengan udhun. Jamaknya disebut dengan adhan. Memanggil pada yang masih ingin memfungsikan pendengarannya di telinganya itu disebut dengan adzan. Dan dalam adzan, setiap perpindahan waktu kita diingatkan. Hidup kamu itu mesti bahagia. Kamu mesti sukses. Jadi kalau ada orang Islam mendengar panggilan itu, seharusnya ada getaran dalam jiwanya. Karena itu panggilan yang mengarahkan dia pada kesuksesan, ya, yang dijamin langsung oleh Allah. Itu yang dikhitab imannya itu. Ya, yang dikhitab imannya. Karena itu di Quran surah ke-8 Al-Anfal, di ayat yang kedua, itu ciri khas insan beriman yang sejati, mukminun itu baru dengar azan saja suara Allah, itu sudah ada sinyal menyambut dalam jiwanya, dalam qalbunya. Ya, perhatikan Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna. Di sini qad aflahal mu'minun. Di yang Al-Anfal innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman yang sejati itu kalau imannya sudah menjadi identitas dalam dirinya, ciri khasnya jika mendengar panggilan disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, ada getaran dalam kalbunya. Dan kalbu itu tempatnya iman. Jadi kalau dipanggil Allahu Akbar, ada getaran tuh. Ya. Alhamdulillah kalau sudah ada sinyal dalam hati kita merespon, itu tandanya imannya bagus. Ya, tapi tidak cukup sampai situ. Ketika kemudian diperdengarkan di telinga kita, diajak hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo salat, ayo salat. Anda bertanya, untuk apa salat ya Allah? Langsung dijawab, 5 kali diperdengarkan setiap pergantian waktu. Hayya 'alal falah. Supaya kamu bahagia. Supaya kamu sukses. Jadi ternyata sholat itu mengantarkan pada kesuksesan. Sholat itu kunci kebahagiaan. Perhatikan betapa orang-orang Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW di kalangan para sahabat itu, ketika mulai awal berhijrah, di awal pertama kali, tahun pertama sebelum berangkat, setahun sebelum berangkat, usia Nabi 52 tahun, ya usia dakwah di kota Mekah kurang lebih 12 tahun, kemudian diberikan oleh Allah satu syariat pembuka, pembukanya bukan haji, bukan umrah, ya, bukan zakat, tapi sholat. Dan sholat itu yang kelak mengantarkan pribadi mereka di semua aspek kehidupan. Tidak ada satupun di antara sahabat itu yang mengalami kehidupan kecuali bahagia dalam hidupnya dan sukses dalam setiap titian karirnya. Jadi kalau Anda bertanya, apa manfaat khusyuk dalam sholat? Allah sendiri yang menjawab, menjamin, dan menegaskannya. Menjawab, menjamin, dan menegaskannya. Kalau Adi Hidayat yang jawab, Anda bisa abaikan. Tapi kalau Allah yang memberikan jawaban, maka disitulah kemudian iman kita dipertaruhkan. Ya. Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu salat yang khusyuk mengantarkan Anda kepada jaminan kesuksesan dan kebahagiaan. Dan tawaran ini diberikan secara terbuka untuk siapapun. Karena itu menggunakan kata alladzina. Ismun mausulun yadullu 'alal jam'il jam'iyah.
Ya, isim mausul, kata sambung, konjungsi yang menunjuk pada bentuk jamak tanpa batas. Sifatnya komprehensif dan holistik. Ya. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, status sosialnya, kaya, cukup, pejabat atau biasa dan sebagainya, sipil, militer. Kalau Anda benar tunaikan dengan baik, maka lihat miniatur kehidupan di masa Nabi. Yang di militer ada dari 12.000 sahabat, 38 yang jadi panglima, satu kualitas panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Yang di birokrat ada bagaimana Amr bin As itu melakukan ekspedisi dari Afrika Utara, dimulai dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, terus sampai kemudian ke Syam di Syria itu, dan sukses keseluruhannya. Ada yang jadi duta besar kemudian seperti Mu'adz bin Jabal di Yaman, sukses mengentaskan kemiskinan hanya dalam waktu 3 tahun, dan seterusnya. Semua contoh miniatur kehidupan kita dapati. Sampai dengan tegas Allah mengatakan di Quran surah ke-33 ayat 21 itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita bisa ikuti bagaimana Nabi menunjukkan, maka keteladanan itu akan menebar kepada orang yang mengikutinya sehingga jadi contoh di setiap masa kehidupannya. Ini jawaban pertama ketika kita bertanya mengapa tema malam ini mesti khusyuk dalam sholat. Dapat apa kalau kita khusyuk sholatnya? Maka jawaban pertama untuk pertanyaan Pak Din di awal tadi, ya kan? Apa hal yang nyata yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan dunia? Maka ini yang pertama, kata Allah, aku jamin, aku tegaskan, pasti sukses dan bahagia. Nanti tinggal pertanyaannya, apakah setiap orang yang sholat itu bisa sukses dan bahagia? Kenapa ada orang sudah banyak sholat, bahkan tambah sunnahnya, tapi belum merasakan kesuksesan dan bahagia yang diidamkan? Boleh jadi persoalannya nanti dalam sifat kekhusyuannya itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah tidak mengatakan alladzina hum musallun, yaitu merekalah orang-orang yang mau sholat. Tidak. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini dunia sukses, tapi akhirat nestapa, tidak ideal. Karena doa insan beriman di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Ini doa insan beriman yang paling ideal. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena insan beriman itu, nanti simpul iman itu ada 6, simpul yang kelimanya dia yakin bahwa ada kehidupan nyata setelah meninggalkan dunia. Dunia ini nyata, pasca dunia itu real juga, nyata juga. Iman dia yang menjadikan dia yakin dengan itu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat keempat. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin akhirat pun nyata. Karena mereka yakin akhirat itu nyata, mereka siapkan saat di dunia untuk mencari bekal. Kan? Nggak ada ruginya kan? Ya. Alhamdulillah kita dapatkan nyata sesungguhnya, dapat manfaatnya. Ya kan? Baik. Apa yang harus disiapkan? Kata Allah, ternyata bekal terbaik untuk mendapatkan kehidupan real di akhirat, yang bahagia, yang sukses, yang puncak tertingginya, senantiasa keluar di setiap fitrah lisan manusia. Ketika ditanyakan, bahkan menjadi tempat-tempat hunian, klaster Firdaus, Taman Firdausi, Paradise, dan sebagainya. Gitu kan? Baik, bukankah jaminan surga Firdaus itu pun dibuka dengan sholat yang khusyuk? Kalau tadi tilawahnya ya sempat tersambungkan sampai dengan sempurna kita dengar sampai ayat 10, 11. Ya, perhatikan ayat 10-nya di Quran surah ke-23 itu. Ulaika humul warithun. Ayat 11-nya, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para pewaris yang tengah beraktivitas di bumi. Mewarisi apa? Alladzina, pakai alladzina lagi, sehingga memberikan kesan bahwa surga Firdaus itu terbuka. Bukan hanya untuk 1-2 kalangan saja, siapapun mampu untuk bisa mendapatinya sepanjang memenuhi syarat dan ketentuannya. Ya, alladzina yarithunal firdausa, yaitu para pewaris surga Firdaus, hum fiha khalidun, yang mengalami kehidupan nyata di sana secara abadi. Jadi Anda bayangkan, di dunianya sukses dan bahagia, akhiratnya dapat Firdaus, waqina adzabannar, dan terjauh dari ancaman neraka. Nah, indahnya apa? Ternyata surga Firdaus pun tempat terindah, terbaik, teristimewa ketika seseorang ya kemudian berakhir di penghujung kehidupan akhiratnya itu, pintu pertamanya ini amalnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi ternyata salat khusyuk itu menentukan kebahagiaan, kesuksesan dunia. Ya.
plus menjadi timbangan kebahagiaan dan sukses pertama untuk hidup akhirat. Ya. Karena itu saat di dunia betapa ditekankan, ya, dikuatkan, diwajibkan, ternyata kewajiban itu, sifatnya memaksa itu, paksaan itu ditujukan supaya kita mendapatkan nikmat ini. Jadi kalau kita memahami tentang filsafat fikih, kenapa satu hukum diwajibkan, ternyata bukan ingin memberatkan kita, untuk menyempurnakan nikmat. Karena tidak semua orang tidak sujud pun, semua hamba tidak ruku dan sujud pun, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Izzah. Tapi kenapa ada hukum wajib? Ternyata saking rahman dan rahimnya Allah memaksa kita. Rahman Allah memaksa kita mendapatkan kebahagiaan dan sukses dunia. Rahim Allah memaksa kita mendapatkan tempat termulia saat di akhirat. Karena sayang, Pak, Bu. Kalau nggak sayang nggak akan dipaksa. Ya, itu yang menjadikan kemudian banyak firman dalam Al-Quran dijelaskan, ya, hikmahnya kenapa menjadi wajib, ternyata menyempurnakan nikmat. Pembuka sholat saja kita dengan wudhu, itu jelas ujung ayatnya. Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat ke-6. Yaitu pembuka sholat dalam wudhu, pengantar pada kehusyuan pertama. Kalau sampai kita akan bahas ke fase itu. Itu ditutup ayatnya, Quran surah 5 Al-Ma'idah, ayat yang ke-6, dengan kalimat indah. Ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj. Allah tidak ingin memberikan beban kesulitan kepada kalian dengan diturunkannya syariat wudhu ini, kata Allah, pengantar kepada khusyuknya salat. Walakin yuridu liyutahhirakum, ya, tapi diturunkan syariat wudhu ini untuk bisa memberikan sifat kesucian dalam batin kalian, membersihkan terluar kalian supaya mengantarkan kalian pada kenikmatan dan kekhusyuan dalam salat. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Jadi begitu kalian merasakan kekhusyuan dalam salat itu, taubatnya diterima, hatinya bening, keadaannya bersih, maka terasalah kesempurnaan nikmat itu yang dengan itu kalian la'allakum tashkurun, menjadi lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Al-Qur'an mengurai dengan indah sekali semua turunannya dan terkorelasi. Jadi ini pengantar pembuka kenapa kita membahas judul atau tema besar kita pada malam hari ini. Karena setiap orang itu selalu ingin bahagia. Nggak ada orang yang ingin bahagia. Setiap orang ingin sukses. Dan kesuksesan itu diharapkan terus memanjang sampai kehidupan yang abadi. Dan pembukanya itu salat yang khusyuk. Di titik inilah kemudian kita akan mengurai apa itu khusyuk. Satu, bagaimana hubungan khusyuk dengan iman? Karena di ayat ini dibuka tadi, dan Anda pun membacakan tadi di tilawah ayat pembuka pertemuan kita malam hari ini, ada korelasi antara iman dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun, iman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk dalam salat. 2. Kemudian korelasi khusyuk dan kebahagiaan. Apa hubungan khusyuk yang melahirkan kebahagiaan? Cirinya bagaimana kebahagiaan yang lahir dari sifat khusyuk itu? Ya. Yang keempat kemudian, ya, hubungan antara khusyuk dan khasyah. Apa yang disebut dengan khasyah, dan bagaimana khasyah menunjukkan ciri khusyuk, ya, pada seorang hamba dan pada tingkat yang agak tinggi, ya. Dan yang terakhir, cara meraih khusyuk dalam sholat. Seperti apa isyarat-isyarat Al-Quran yang bisa kita keluarkan dan bersamaan dengan petunjuk Nabi SAW. Ini 5 inti pembahasan yang akan kita urai. Jadi tadi baru muqaddimah, ya, mohon maaf Mas Mustafa kalau kemudian nanti pembahasan kita agak panjang, karena ini memang harus terpaksa saya sampaikan untuk bisa menghadirkan motivasi kuat meraih apa yang dijanjikan, sekaligus evaluasi sholat sampai dengan malam hari ini, sudahkah melahirkan hal-hal yang diutarakan. Ini sebetulnya baru 2, saya bisa tambahkan 5 lagi, cuma karena waktu terbatas kita langsung saja kepada inti pembahasan. Yuk kita mulai. Apa itu khusyuk? Khusyuk di dalam bahasa Arab, dan ini menariknya, akan senafas dengan urutan ayat-ayat Al-Quran. Karena memang gramatikal di bahasa Arab itu sumber referensi pokok pertamanya Al-Quran. Ya, ini yang sangat menarik. Ya, referensi pokok pertamanya Al-Quran. Khusyuk dalam bahasa Arab, bahkan kalau Anda buka kamus-kamus bahasa Arab, itu tidak akan terlepas dari 3 pemaknaan utama. Ya. 1, al-khudu'. Yang kedua, ad-dhillu. Yang ketiga, as-sukun. Dan pembahasan kita tidak akan jauh dari 3 bagian ini. Al-khudu', ad-dhillu, was-sukun.
Menariknya, ketiganya ini pun telah diuraikan oleh Al-Quran jauh sebelum para ulama merumuskan kamus-kamus bahasa Arab itu. Kita temukan khudu, ini dalilnya, Quran surah ke-54, ayat ke-7, surah Al-Qamar, ayat yang ke-7. Ya. Tadi saya akan konsisten pada metodologi yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi saya mengacu ke urutan ayat Al-Quran saja. Saya sampaikan dalilnya dulu, saya jelaskan kemudian maknanya, lalu tata caranya dan hikmahnya. Ya. Quran surah ke-54 Al-Qamar ayat yang ke-7. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Ini memberikan sifat nanti ketika manusia dibangkitkan dalam kubur, ya kan? Nampak kemudian terutama ada orang-orang yang tidak beriman. Ini menariknya nih. Orang yang khusyuk nanti yang punya sifat 3 ini, dia khusyuk saat di dunia, dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan apresiasi yang tinggi dan tadi yang dijanjikan. Tapi kalau dia tidak mendapatkan sifat khusyuk atau berkebalikan dengan sifat khusyuk di dunia, maka oleh Allah dipaksa khusyuk untuk di akhirat tapi dengan makna yang negatif. Ingat ya, di dunia khusyuk maknanya positif. Tapi kalau sampai ke akhirat, di dunia nggak khusyuk, di akhirat nanti dipaksa khusyuk tapi dengan makna yang negatif. Ya, di antara makna itu kita akan kembali ke sini. Khudu' ya, yaitu sifat yang merendah. Ya. Orang Arab mengatakan kalau ada seseorang yang merendahkan dirinya, kemudian ditunjukkan lewat sikapnya, bahkan dari rona matanya, ya, dari wajah, dari matanya kemudian terlihat. Kalau kita lihat ada orang yang merendah, ada rendah, ada direndahkan. Ya, kalau di ayat ini menunjukkan konteks akhirat pada orang-orang yang nggak mau khusyuk di dunia, maka direndahkan, dipaksa rendah oleh Allah saat di akhirat. Maka terlihat dari rona matanya, terlihat orang rendah itu kan kalau direndahkan kelihatan matanya, ya, tertunduk ke bawah. Ya, makanya dalam bahasa Arab itu nanti disebut dengan kasrah, khafad, dipaksa untuk turun harakat dari atas ke bawah. Ya, ya, fathah itu kan nasab. Nasab itu sesuatu yang kokoh, ya, terpancar, kokoh, kuat, nggak goyah. Kalau sudah ke bawah, kasrah, khafad, turun, pecah, hancur. Ya. Nah ini khudu berarti sesuatu yang merendah serendah-rendahnya. Itu makna positifnya. Negatifnya direndahkan serendah-rendahnya. Jadi ada merendah, ada direndahkan. Ya. Satu, khudu, sikap merendah yang menunjukkan pada makna penghambaan. Jadi serendah-rendahnya menunjukkan bahwa kita memang di bawah. Itu khudu namanya. Ya. Karena itu dalam sholat nanti kita dipaksa oleh Allah untuk merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menunjukkan kita itu hamba. Ya, tingkat kemuliaan manusia itu kan ada pada kepalanya, kan? Karena itulah dia dihormati. Di Arab tuh ada budaya nggak boleh pukul kepala, ya kan? Atau merendahkan. Bagian wajah itu kan tampak semua ekspresi bagian tubuh kita. Nah, dalam sholat itu dipaksa oleh Allah, ya, diminta oleh Allah untuk merendahkan dengan serendah-rendahnya. Ya, nah, itu yang disebut dengan khudu bagian pertama. Saat kita sujud, ya, sujud itu pancaran dari sifat kekhuduan. Nanti prakteknya kita akan tunjukkan bagaimana meraih sifat khudu ini dalam sholat, prakteknya kita tunjukkan. Tapi saya berikan contoh dan korelasinya dulu. Jadi yang pertama, makna khusyuk punya makna yang pertama, yaitu sifat yang merendah, serendah-rendahnya, ya, yang memiliki unsur penghambaan. Ini. Jadi yang dimaksud bukan sifat rendah hati, ya, dalam arti tawadhu di sini, ya, dalam arti lebih kepada menghambakan diri serendah-rendahnya, khudu. Satu. Dua, ada juga bermakna dhillun atau dhillah. Ya. Ini kalau dalam bahasa positif lebih kepada makna metafor. Ya, metafor, sesuatu yang menghadirkan makna kalau bahasa agak tingginya hina gitu kan, menghinakan diri tapi dalam konteks yang positif, ya, yang merendah seakan-akan memang kita nggak punya apa-apa, ya, lemah kita, yang nggak ada sifat-sifat yang hebat, yang kuat. Nah itu sifatnya zillah namanya, ya, secara positif. Tapi kalau konteksnya akhirat, ya, pada orang-orang yang nggak pernah mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, nggak mau menghamba, itu nanti dihinakan sehina-hinanya dengan semua sifatnya. Kalau sudah pakai sifat, pakai tak nanti di ujungnya, dari zillun jadi zillah. Pindah ke Quran surah ke-68 Al-Qalam ayat 43. Ya. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Nah ini. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Tuh, sesuai kan dengan yang tadi disampaikan?
Ya, kalau yang ini khusya'ah, yang ini khasyi'ah. Ya, kalau sudah pakai dhillah, disamakan nanti ditambahkan dengan sifat hinanya. Khasyi'atan absaruhum. Ada orang-orang yang saat di dunia itu nggak mau merendahkan dirinya, nggak mau khudu, nggak mau menghamba, ya kan? Nah, maka saat di akhirat nanti Allah rendahkan dia, tarhaquhum dhillah, sehina-hinanya. Ya, sehina-hinanya. Jadi makna khusyuk itu punya makna positif dengan makna dhillun, yaitu menghinakan diri di hadapan yang paling istimewa. Ya. Menghinakan diri di hadapan yang paling istimewa itu bukti merendah, kan? Ya, bukti kerendahan hati dan jiwa sekaligus. Ya, sifat menghinakan diri. Ya. Ini citranya positif ya, bukan citra yang negatif di sini, bukan. Ya. Menghinakan diri di hadapan ya, yang paling berkuasa, yang paling istimewa. Ya, yang paling kuasa istimewa. Ini saya sebut maha aja ya, yang maha gitu. Kalau sudah maha kan gak ada yang lain. Ya, Anda bisa bayangkan, kadang-kadang di hadapan pimpinan saja kita sudah merendah kan? Ya, ada yang menghinakan diri, ada yang jalan, ya, ada yang sambil membungkuk, ya, ada yang sambil kemudian merangkak dan sebagainya di hadapan manusia loh, ya kan? Maka Allah memaksa, tidak seperti itu. Ada yang maha, ada yang paling, ada yang segalanya, kata Allah. Maka dipaksa saat di dunia, semua manusia, siapapun itu, untuk ditunjukkan di hadapan Allah semuanya setara. Semua abdun, semua ibad. Jabatan sosial dalam kehidupan tidak akan memengaruhi sifat penghambaan kepada Allah. Anda punya jabatan tertinggi di keduniaan, harta paling banyak, ilmu paling luhur di hadapan Allah. Semua khudu wa dhillah. Makanya sujudnya sama. Silahkan cek. Tidak ada Anda presiden sujudnya misalnya setengah dari keningnya, nggak ada. Anda hartanya paling banyak, sujudnya setengah ruku, nggak ada. Semua sempurna, sifatnya sama. Karena itu orang-orang yang tidak pernah mau mengkhudukkan diri, menjulunkan diri, mengkhusyukkan saat di dunia, dengan posisi tertingginya saat sujud itu, posisi tertinggi hamba di hadapan Allah saat rendah. Ingat itu ya. Jadi begitu seseorang mulai banyak menghamba, merendah, diangkat statusnya. Makanya Nabi Muhammad itu ketika diangkat dengan status tertinggi lewat peristiwa Isra dan Mi'raj itu nama diksi yang disebutkan oleh Al-Quran, bukan kerasulannya, bukan kenabiannya, bukan nama sifat yang melekat kepada beliau, Muhammad, Ahmad, Mahi, Kafi dan sebagainya, tapi yang disebutkan adalah sifat penghambaannya. Quran surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi, ya, dan seterusnya, tapi bi abdihi. Jadi ketika seseorang itu mampu menghambakan diri, menghinakan diri di hadapan Rabbnya serendah-rendahnya, maka feedback yang diberikan oleh Allah mengangkat dia setinggi-tingginya. Tapi orang-orang yang nggak pernah mau sujud dengan sifat khudu dan dhillah, saat di akhirat dipaksa oleh Allah, kemudian mohon maaf sebesar-besarnya ditampakkan kepada semua hamba, dipamerkan. Ya, kalau sekarang ada orang-orang berbuat kriminal dipamerkan tuh ya, nanti dipamerkan saat di akhirat. Nih, ya, khasya'atan absaruhum, kelihatan matanya dan nunduk, takut, malu, bercampur begini. Tarhaquhum dhillah, dan dihinakan oleh Allah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi. Mereka itu dulu di dunia dipaksa khusyuk enggak mau, diminta sujud enggak mau. Wa hum salimun, karena merasa sejahtera hidupnya. Karena merasa tinggi, karena merasa hebat dengan kedudukan, mewah dengan harta benda, udah nggak perlu sholat lagi, nggak perlu menghamba lagi, ya, petantang petenteng di muka bumi, tidak ingat kalau pernah dulu ada Firaun, ada Namrud, ada Qarun, ya, dan seterusnya. Maka kata Allah, orang-orang yang tidak mau menghambakan diri saat di dunia, saya paksa dengan kerendahan saat di akhirat dan dihinakan. Jadi ini gambaran yang kedua. Ketiga, khusyuk juga punya makna sukun. Sukun. Bukan sukun buah ya. Buah saat di atas itu sukun. Kalau jatuh ke bawah kasrah. Ya, kalau sudah dimasak dipotong-potong itu jadi fathah. Kalau dikumpulkan jadi dhammah. Saya waktu di Garut dihidangi sukun buah ya. Ada datang suaminya bawa, Ustadz ini sukun. Saya bilang bukan Pak, ini fathah. Kalau sukun masih di atas bulat. Jatuh ke bawah itu kasrah. Anda potong-potong fathah, dihidangkan banyak dhammah. Nah, sukun ini sebentar ya, sini ada keterangannya di Quran surah Thaha ayat 108. Ada ayatnya? Quran surah Thaha surah 20 ayat 108. Sudah, langsung ke ujungnya. Khasya'atil aswatu lirrahman
Fala tasma'u illa hamsa. Pada saat itu semua dibangkitkan dalam kubur mengikuti seruan. Hati-hati. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Ada seruan, bangkit dari kubur, bangun semua, kemudian diikuti, nggak ada yang belok-belok, la iwajalah. Lurus ikuti semua seruan itu, perintah diikuti. Dan yang paling menarik, ini dia, khasya'atil aswat. Khasya'atil aswat di sini bermakna sukun. Ya, semuanya tenang. Semuanya tenang sekali, tenang. Masya Allah, persis kayak Zoom kayak gini tuh, nggak ada yang bersuara. Ya, yang taklim tenang, ini sukun nih sekarang, sedang sukun. Yang orang Arab mengatakan begini, sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Idza dhahabatir rih. Sakanatis syajaratu, tangkai pohon itu begitu tenang. Idza dhahabatir rih, jika angin yang menerpanya sudah pergi. Jadi begitu pergi, tenang, diam, nyaman. Nah, itu sukun namanya. Ya. Ya, sifat tenang yang melahirkan satu ketentraman dalam jiwa. Ketentraman dalam jiwa. Nah, jadi kalau kita padukan, satu khudu', kedua dhillun, ketiga sukun, tiga-tiganya kita satukan, sikap menghambakan diri serendah-rendahnya, sikap menghambakan diri serendah-rendahnya dan menghinakan keadaan kita di hadapan Allah, sehingga dengan itu melahirkan ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa. Itulah yang disebut dengan khusyuk namanya. Bagian pertama. Pelan-pelan ya. Nah, kalau sudah ada sifat ini, ada ketenangan, kedamaian yang diakibatkan tadi, ya karena merendahkan diri serendah-rendahnya, melahirkan ketentraman, kedamaian. Kita belum bicara tentang caranya, ya kan? Nanti ada rasa, ada pancaran ke dalam bagian tubuh kita, merasakan pancaran-pancaran itu. Ya, ada kenikmatan, enak, nyaman. Nanti puncaknya ada yang nangis, itu kan? Ada yang merasakan sesuatu, sensasi sendiri tersendiri dalam jiwanya, dalam dirinya. Ya, karena kekhusyuan itu yang melekat nanti dalam kalbu, dalam iman, itu akan dipancarkan ke dalam semua bagian tubuh. Ya, paling gampang ini ya. Nih, lihat bagan ini. Saya tunjukkan ke sini. Saya buat bagan seperti ini untuk memberikan gambaran di Al-Quran bagaimana tentang diri kita dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini anatomi manusia ya. Tapi saya tidak bicara tentang fisiknya saja. Ya, saya tidak bicara tentang aspek biologis ya atau fisiologis manusia. Saya bicara tentang keseluruhan manusia. Seperti apa unsur yang menyusun bagian-bagian manusia. Dulu pernah kita bahas secara singkat juga. Ya, secara singkatnya disebut manusia kalau ada fisiknya, jasmaninya, tubuhnya. Dan ini bagian pertama yang dicipta. Kemudian juga ada akalnya, ini yang membedakan dengan hewan. Dan ada rohnya, ini yang memberikan unsur kehidupan. Rohani, aklani, kemudian jasmani. Ya, ini nanti digabungkan di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu, ini ke sini, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini. Di tiga bagian. 1, 2, 3. Jasmani, aklani, rohani. Akal nggak ada, hewan. Roh tidak ada, meninggal. Ya, jadi harus ada ketiga bagian ini. Pelan-pelan, sebentar. Unsur tertingginya yang memberikan support kehidupan tuh di sini, roh. Roh. Ini yang paling tertingginya. Dan ini nanti yang membawa langsung nilai-nilai kemuliaan yang diberikan oleh Allah secara langsung, sumbernya langsung dari Allah. Ya. Itu di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh secara singkat ditiupkan nanti kepada fisik ke sini. Jadi fisik diciptakan terlebih dahulu, berproses. Di Quran surah ke-15 ayat ke-28, rinciannya di Quran surah ke-22 Al-Hajj di ayat yang ke-5. Termasuk nanti ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun di ayat yang ke-12 sampai ke-15-nya. Hadisnya nanti ada di Al-Arba'in misalnya. Ya, Al-Imam An-Nawawi, ini yang paling gampang diakses. Hadis yang keempat dari Ibnu Mas'ud, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin. Ya. Usia 4 bulan ditiupkan roh. Roh masuk ke dalam fisik. Perhatikan baik-baik. Ya.
Ketika masuk ke dalam fisik, tempatnya di sini. Nanti ada kaitan dengan sholat. Mohon fokus baik-baik ya. Ini agak dalam sekali, tapi saya coba sampaikan semudah-mudahnya. Roh masuk ke dalam fisik, ketika ditiupkan, masuk ke dalam fisik. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya. Maka nanti masuknya ini ke dalam fisik lewat sini. Satu sodron. Nih. Jamaknya sudur. Ini ruang pertama, roh masuk dalam sodron. Jamaknya sudur. Pelan-pelan. Awas, nanti ada hubungan dengan sholat. Karena saat kita mengangkat tangan dan bersedekap, telapak tangan ini nanti ditutup begini, diletakkan di sodron kita. Ya, ada hubungan, awas. Awas, hati-hati ya, ini dalam sekali nih. Di dalam sodron, ini ada qalbun. Jadi, sodron itu ruang yang besar. Di dalamnya ada qalbu, ini. Roh masuk ke dalam qalbu, nanti menjadi nafas ini. Dalam nafas di sini, masuk ke nafas. Jadi sadrun, qalbun, nafsun. Karena itu roh kalau sudah masuk ke dalam fisik, namanya nanti berubah menjadi nafas karena tempatnya ada dalam nafas ke sini. Ya, dari sadrun, qalbun ke nafas ke sini. Karena itu ketika masuk ke sini sempurna manusia, ya, mulai kemudian dapat tanda-tanda kehidupan, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bernafas, bisa bernafas, nafas sempurna penciptaan, nafasnya terwujud. Nah, saat masuk ke dalam nafas ini, dalam roh ini sudah ada dua potensi. Potensi pertama, itu yang disebut dengan jiwa takwa namanya. Nah, dalam takwa itulah ada iman, yang memiliki 6 pokok yang kita kenal dengan rukun iman. Jika mampu membangkitkan nilai-nilai keimanan ini, di sifat takwa ini, maka akan memancarkan energi-energi positif yang disebut dengan khairat. Pancaran-pancaran yang bernilai sifat-sifat kebaikan. Jadi jujur itu ada di sini, rendah hati ada di sini, ya, sabar ada di sini. Semua sifat-sifat baik itu yang mengantarkan pada kebahagiaan itu ada di sini. Untuk mempercepat ini keluar, nanti Allah memberikan 2 hal. Secara alamiah nanti ada potensi yang menjadi katalis mempercepat ini supaya keluar. Ya, disebut dengan fujur namanya. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini kemudian diciptakan dusta. Kalau di sini ada sabar, di sini diciptakan marah. Ya. Marah diciptakan bukan ingin membuat seseorang jadi pemarah, bukan. Tapi supaya menjadi katalis, mensupport, mempercepat supaya sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, bagaimana diketahui sabar? Anda pulang ke rumah, ya, tiba-tiba istri mengatakan, sabar ya Pak, sabar. Nggak ada kejadian, nggak ada hujan, nggak ada kilat. Istri mengatakan sabar. Apa sebabnya? Ya, harus ada dulu pemicunya. Ini katalisnya, fujur. Karena itulah ketika nafas diciptakan sempurna, Allah langsung tegaskan. Di dalamnya ada takwa dan fujur. Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai dengan 10 sampai mendapatkan falahi. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi nafas bila telah sempurna penciptaannya. Wa ma sawaha, balik ke Quran surah 15 ayat 28. Fa idza wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'in masnun. Teruskan. Fa idza sawaituhu, jika aku telah sempurnakan. Kapan sempurna? Dijawab di Quran surah 91 ayat ke-7. Wa nafsi wa ma sawaha, sempurna penciptaan manusia itu titik awalnya adalah ketika rohnya mulai masuk lewat ke sadur, lewat ke kalbu sampai ke nafas. Sawaha, setelah sempurna fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, di takwa ini inti kehidupan kita. Ini inti kemuliaannya. Ini inti kebahagiaannya. Kalau mampu kita bisa menghasilkan ini, ya, energi-energi positif ini keluar, didorong oleh fujur, disupport oleh malaikat, dibisikin kebaikan-kebaikan, ya, ditampilkan, ya, kemuliaan-kemuliaan. Makanya saat azan berkumandang kan sering dengar bisikan dalam hati kita, cepat sudah azan, siap-siap. Nah, itu malaikat. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di Quran surah ke-50 itu Qaf ayat 16 sampai 18 itu, ya kan? Nah, ini membisikkan nilai-nilai kebaikan, malaikat menyampaikan nilai-nilai kemuliaan supaya ini naik, muncul. Karena itu kalau ini dominan, maka muncul aflah. Qad aflaha man zakkaha. Kalau dia sudah bisa membangkitkan nilai kemuliaannya yang dipancarkan lewat 6 rukun itu, 6 pondasi, 6 pokok imannya, dia mensupport takwanya, maka naiklah sifat-sifat baiknya. Ini yang menjadikan orang-orang itu, ya, tampil mulia dengan sokongan nilai keimanan, muncul sifat-sifat kemuliaan, khair tadi, keluar kemudian ke sini, ditangkap oleh akal, diinstruksikan kepada bagian fisik untuk bersikap. Muncullah di situ sikap-sikap yang disupport oleh iman. Kalau
sudah imannya mensupport karena dari jiwa takwa, yang muncul semua kebaikan. Makanya semua bagian anggota tubuh kita ini, di dalam Al-Quran, sebelum disebutkan fungsinya, disebutkan imannya dulu. Yuk kita cek ya. Saya mulai dari atas secara cepat misalnya. Ya, mata nih, mata. Ya, mata itu sebelum disebutkan fungsinya, imannya dulu. Dan tingkat imannya ke sini, ke mukminun tadi. Quran surah ke-24, surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa memiliki iman dan imannya benar. Yaghuddu min absarihim. Iman itu akan membimbing dia. Nih, iman mensupport ke jiwa takwa. Terus naik sepersekian detik dengan kuasa Allah. Diperintahkan ke akal, diikat jadi pengetahuan, sifatnya instruktif. Jadi kalau dari sini data masuk jadi informasi, diolah kemudian di jiwa, jiwa berikan perintah, masuk perintah, amarah, diberikan instruksi, diikat oleh akal, jadi pengetahuan, jadi ilmu jadi sikap ke sini. Sepersekian detik. Nah, kalau iman itu kemudian memerintahkan, maka apa yang terjadi? Kata Allah, iman itu akan mengarahkan kepada yang baik. Begitu yang dilihat tak baik menurut pandangan jiwanya, dia akan segera memberikan instruksi pada matanya untuk memalingkannya. Sepersekian detik. Itu ghaddul basar, itu berpaling dari yang tidak baik. Artinya apa? Dia hanya akan melihat yang baik saja. Turun ke lisan. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang merasa punya iman, lisanmu tidak akan digunakan untuk berkata yang tidak baik. Kamu tidak akan pernah bikin hoax. Tuh, sekarang musim hoax. Ya. Apalagi pada yang lain, untuk mencuri, untuk nyogok, untuk korupsi dan sebagainya, nggak akan mungkin dilakukan. Karena itu Nabi tegas mengatakan, la yasriqul mu'min 'inda wa yasriq wa huwa mu'min. Nggak mungkin orang beriman itu mencuri, saat mencuri ada iman dalam dirinya. Karena iman nggak mungkin perintahkan berbuat yang tidak baik. Nah, apa kaitan dengan sholat? Ini menariknya. Nah, sholat itu kalau benar ditunaikan, ya kalau benar, dan kebenarannya diukur dengan kekhusyuan. Sedangkan khusyuk ini tempatnya dalam kolbu di sini. Ya, sedangkan kolbu itu sentuhannya ke nafas. Sedangkan nafas itu untuk membangkitkan jiwa takwa. Karena itulah sholat dikerjakan untuk membangkitkan takwa. Takwa supportnya iman. Kalau takwanya dikuatkan naik, sifat khairnya muncul. Ya, khair, baik, itu kan muncul kalau jeleknya hilang kan? Baik kan lawannya buruk. Ya, baik itu lawannya buruk. Secara sederhananya. Lawannya buruk. Soleh lawannya salah. Baik itu bisa muncul kalau buruknya hilang. Ya kan? Baru muncul baiknya. Buruk dalam Islam dan bisa kita terapkan dalam kehidupan. Maksud diterapkan itu terlihat seperti itu, bukan dipraktekkan. Ya, bisa kita lihat bentuk nyatanya. Buruk itu sumbernya cuma dua. Kalau bukan bersumber dari syahwat, ya mohon maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, zina, yang jorok-jorok dan sebagainya, itu bersumber dari syahwat faraj. Disebut fahsya namanya, fahsya. Dalam bahasa Arab disebut fahsya, fahisyah, fahsya. Atau yang diingkari langsung oleh hati. Ya, sumbernya nafsu perut dan akal. Jadi ada nafsu faraj, syahwat biologis, ada nanti nafsu dari perut dan akal. Ya, mohon maaf, diingkari oleh hatinya, bahkan diingkari oleh pikirannya sendiri, tapi bisa dikerjakan. Berbohong, mencuri, korupsi, merampok, membunuh, dan sebagainya. Ya, itu kalau disebut masuk kategori yang kedua, namanya mungkar. Mungkar. Buruk itu pintunya cuma dua, nggak ada yang ketiga. Kalau bukan fahsya, pasti mungkar. Nah, menariknya, aktivitas sholat itu kalau benar dikerjakannya, khusyuk itu benar dilakukan, dia akan tembus kepada kalbu. Ya kan? Di kalbunya ini memberikan dorongan kepada nafas, nafas tembus kepada takwa, disupport oleh imannya, keluarlah nilai-nilai kebaikan yang mencegah fahsya dan mungkar. Karena itu ketika orang sholatnya benar, maka hal pertama yang dia dapatkan adalah transformasi kepribadian kepada sikap baik. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 ayat ke-45. Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ini pembuka ayatnya. Sayangnya ini yang tidak dikaji. Yang dihafalkan tengah-tengahnya. Ya kan? Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Apa fungsi salatnya? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tuh.
Utlu, baca, pahami, pelajari. Ya, setelah itu baru kerjakan. Apa setiap petunjuk yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran dijelaskan oleh Nabi tentang apa? Tentang sholat. Setelah paham, mengerti, wa aqimis sholat. Karena itu kalimat sholat ya pakai alif lam. Pakai alif lam. Silahkan Anda cek. Hampir semua kalimat sholat yang bermakna ibadah, yang melahirkan kekhusyuan, itu selalu bentuknya ma'rifah. Dan umumnya menggunakan alif lam. Alif lam, alif lam. Silahkan cek. Ya, Al-Baqarah ayat 3. Itu konfirmasi iman, takwa sekaligus. Iman, takwa, nyambung ke sholat. Ya, takwanya di ayat kedua, imannya di ayat ketiga, dilanjutkan ke sholat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, pemilik takwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, konfirmasi iman, wa yuqimunas shalah. Pancarannya lewat salat. Dan ketika menyebutkan salat ada alif lamnya. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah, ada alif lamnya. 45, wasta'inu bis sabri was shalah, ada alif lamnya. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Quran surah 11 ayat 114, aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail, alif lam. Quran surah 17 ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, ada alif lam. Ya. Alif lam ini menunjukkan sesuatu yang khusus, ma'rifah. Kalau ma'rifah dalam bahasa Arab artinya memiliki aturan yang khusus. Ada ketentuan yang spesifik, nggak bisa sembarangan. Ya. Aturan inilah, ketentuan inilah yang mengantarkan pada kekhusyuan. Artinya kalau ada orang sholat betul kelihatan sholat, tapi nggak sesuai aturan. Tidak melihat ketentuan dan tidak mendapatkan kekhusyuan, maka mustahil menghadirkan feedback seperti ini. Ini yang menyebabkan terlihat orang itu seperti sholat, tapi perilakunya justru mendekati fahsya dan mungkar. Bahkan ada orang, mohon maaf, yang terlihat boleh jadi ada was-was setan tertentu yang menjadikan dia itu menjadikan sholat sebagai ibadah manipulatif untuk mengejar sifat mungkarnya. Ya, kan ada orang masuk pura-pura sholat, manipulatif sholatnya untuk memaksa mendapatkan mungkar lewat sholat. Anda bayangkan? Dia takbir ikut takbir, jadi begitu orang takbir dia mundur, dia bawa kotak infak. Ada yang masuk kemudian ikut seperti sholat, tapi hanya ingin kelihatan karena musim pemilihan, dia ikut sholat, dia ikut perangkat dan sebagainya supaya terlihat. Ada terdakwa yang divonis melakukan keburukan-keburukan, pakai perangkat-perangkat pakaian sholat supaya meringankan hukuman dan sebagainya. Ya, ini kembali kepada niatnya, tapi ada suasana yang memang nggak didapatkan di masa-masa lalu gitu. Ini muncul. Ada sesuatu yang keliru. Nah, ini saya ingin menjelaskan dulu bagaimana kondisi-kondisi orang-orang yang khusyuk itu ya mendapatkan hubungan-hubungan terkorelasi satu dengan yang lainnya. Puncaknya apa? Karena khusyuknya ini sudah aktif tadi, ada khudu, ada dhillun, ada sukun. Sukun itu kan tenang. Ketenangan itu didapatkannya lewat apa? Nanti dilatih lewat sholat. Ya, latihannya disebut dengan sholat. Sholat itu disebut dengan zikir dalam Al-Quran. Quran surah ke-20, Toha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana iman. Ya, fa'budni ibadah, takwa pancarannya, wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Sholat disebut zikir. Sedangkan fungsi zikir itu menenangkan kepada kalbu. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Quran surah 13 ayat 28. Lihat ujungnya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau benar zikirmu kepada Allah, dampaknya ke kalbu akan tenang. Jadi orang-orang yang khusyuk itu dapat ketenangan. Ketenangannya disebut dengan sukun. Latihannya disebut dengan zikir. Prakteknya disebut dengan sholat. Dampaknya ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dampaknya hatinya tenang. Makanya ketika kita sedang praktek sholat, kan ada ketenangan disebut dengan tumaninah itu. Tumaninah itu latihannya. Nanti hasilnya disebut dengan sukun. Bila dipadukan dengan khudu dan dhillun disebut dengan khusyuk. Orang-orang yang sudah mendapatkan kekhusyuan ini, sentuhan jiwanya tinggi. Jangankan dia saat sholat, dia mendengar ayat Quran pun yang ada nuansa sujudnya. Ya, makanya disebut dengan ayat sajdah. Itu bisa yakhiruna lil azqani sujjada. Tiba-tiba ada getaran dalam jiwanya, menguat keimanannya, tawakalnya tinggi kepada Allah, tiba-tiba dia bersujud, ada yang menangis, ada yang terisak, ada yang bergetar jiwanya. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-8 itu ayat kedua di ujung ayatnya. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bagaimana iman meningkat ketika mendengar ayat Quran tadi? Ketika dia mendengar dibacakan ayat Quran kepadanya, meningkat imannya, bertambah kuat hubungannya dengan Allah, dan ekspresinya adalah Quran surah ke-17 ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu.
Ya, katakan, kalian mau beriman ataupun tidak? Ya, sungguh orang-orang yang pernah diberikan pengetahuan di masa lampau itu, Masya Allah, mereka idza yutla alaihim, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakhiruna lil adqani sujada, langsung mereka menurunkan, merendahkan wajah mereka, menghinakan diri mereka, sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat 109-nya langsung ditambahkan kalimat di ujungnya, ya, wa yaziduhum khusyu'a, dan menambah kehusyuan pada mereka. Jadi kalau khusyuk sudah sampai ke jiwa, sudah dipraktekkan dalam sholat, sudah nyaman, sudah enak, tandanya banyak kata Allah. Dengar adzan, ada getaran. Ya, orang sholat nunggu adzan, dia belum adzan dah siap-siap. Subuh ini belum nyampe sekarang, masih jauh waktunya. Waktu Indonesia bagian barat sekarang. Tapi sudah ada yang merencanakan bangun jam berapa. Bahkan ada yang sudah melakukan warming up dengan sholat malam untuk mendapatkan kenikmatan sebelum dia menunaikan sholat pokoknya. Semakin tinggi kehusyuannya, semakin tinggi kemudian terlihat bagaimana pancaran ibadah dalam dirinya. Ya, ketika mendengar ayat Quran dibacakan, tampak kemudian ekspresi tubuhnya untuk menunjukkan gambaran kehusyuan dalam dirinya. Kalau sudah ada ke level itu yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Ini, siap jiwanya untuk menerima apapun seperti tanah kering, ya, yang kalau sudah kata Al-Quran di Quran surah ke-41 Fussilat ayat 39, apakah engkau pernah menyaksikan tanah yang kering? Ya, ketika Allah sudah kemudian menyiraminya dengan air, kemudian dia tazzat warabat, siap tumbuh tanaman, tumbuh tumbuhan, tumbuh buah-buahan. Orang khusyuk itu diibaratkan seperti tanah kering, jadi subur kembali, yang kalau menerima apapun maka siap dia kerjakan. Maka orang khusyuk tipikalnya kelihatan getaran dalam jiwanya, menyambut ibadah dengan baik, ekspresi keimanan yang muncul dengan ketakwaan, dan siap diperintahkan apapun ketika Allah memerintahkannya. Karena itu orang-orang dulu mengekspresikan dengan dua kalimat, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Qalu sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Quran surah kedua ayat 285 itu. Ini. Ya, jadi nggak ada sami'na wa nanyaina. Sami'na wa kami dengar, kami bertanya. Oh, semua sami'na wa ata'na. Diperintahkan sholat, gak nanya waktu, Pak. Sholat. Pada kadang-kadang begini, baru ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, khitab iman itu khitab khusyuk. Hai orang-orang beriman, langsung jawab sami'na wa ata'na. Padahal perintah belum turun, larangan belum dijelaskan. Ya. Tapi kalau khusyuk belum didapatkan, baru ya ayyuhalladzina amanu sudah nanya. Ya, apa ada waktunya sholat dalam Al-Quran? Ya. Apa ada perintahnya? Ini kan? Ini menunjukkan bahwa belum sampai level yang ke tingkat kehusyuan ini. Karena itu, kalaupun terlihat seperti orang sholat, ya bisa melekat dengan kemungkaran atau kefahsyaan, bahkan agamanya sendiri bisa disoal. Ya, ini persoalan. Ya. Nah, saya agak cepat sekali ya, agak cepat. Karena itu tipikalnya yang tadi saya simpulkan, orang-orang khusyuk itu mereka akan cepat merespon kebaikan. Ya, kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghban wa rahaba. Quran surah ke-21 ayat 90. Ya, orang-orang khusyuk itu adalah orang-orang yang mereka doanya itu khidmat, ya, raghban wa rahaba. Kemudian cepat mengerjakan kebaikan. Yusari'una fil khairat. Ya, ada kebaikan mereka kerjakan, ada peluang dikerjakan, ada orang fakir disantuni. Apapun yang melekat pada diri mereka, punya jabatan digunakan pada kemuliaan-kemuliaan, dibuat kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan, punya harta, ya, kemudian digunakan untuk hal positif, punya ilmu ditebarkan dengan keikhlasan. Yusari'una fil khairat. Ini. Jadi ada kondisi keimanan pancaran lewat ketakwaan ibadah, ada kondisi respon pancaran iman ketika mendengar ayat-ayat itu, menjadikan dirinya tampak sikap kehusuan, merendah, sujud, dan seterusnya. Ada kesiapan untuk menerima berbagai perintah dan larangan yang Allah kemudian sampaikan. Dan yang terakhir, nampak dalam pancaran semua ekspresi kebaikan dalam dirinya. Jadi, singkatnya orang khusyuk itu pasti baik. Gak ada yang gak baik. Jadi, apapun dia pasti baik. Karena kalimatnya yusari'una fil khairat. Wa kanu lana khasyi'in. Mereka khusyuk. Ya, karena itu jadi orang sholat itu pasti baik. Nggak ada orang sholat itu yang nggak baik, nggak ada. Kalau benar sholatnya. Karena itu Nabi menekankan sejak dini usia 7 tahun, ajarkan yang pertama sholat. Bukan manasik, bukan zakat, bukan puasa. Boleh itu diajarkan, nggak ada masalah. Tapi yang paling pokok itu sholat, kata Nabi itu. Kenapa? Karena ternyata rahasianya, kalau dari kecil diajarkan sholat yang benar, tumbuhlah dia menjadi orang yang punya kepribadian mulia, sebaik-baiknya manusia. Ini yang dimaksudkan ketika dia sudah mulia, sudah bagus dengan tahapan-tahapan ini, maka qad aflahal mu'minun, dia akan menggenggam segala kesuksesan, segala kebahagiaan, jadi apapun dia di dunia.
Dan ulaika humul warithun, ayat 11-nya, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Berdasarkan amal yang telah mereka kerjakan itu, apa saja pekerjaannya, sesuai dengan passion hidupnya, itu berpeluang besar mengantarkan dia pada kenikmatan surga tertinggi. Itu gambaran turunannya. Sekarang pertanyaannya bagian terakhirnya. Ini. Jadi bagaimana sholat yang khusyuk itu? Sikap-sikap tadi itu disebut dengan khasyah, yang tadi saya terangkan. Sudah? Ini sudah saya terangkan, poin 1, 2, 3, 4 sudah selesai, khusyuk sudah, khusyuk dengan iman sudah saya terangkan, kaitan khusyuk dan kebahagiaan selesai, kaitan khusyuk dengan khasyah sudah, tadi itu sifat-sifat yang siap menerima perintah Allah, menjauhi larangan disebut khasyah. Ya, ciri ulama, hati-hati nih, ya, mohon izin sebesar-besarnya, hanya menyampaikan risalah Al-Quran yang ditegaskan, ciri utamanya, ya, bukan hanya menguasai berbagai bidang keilmuan, tapi ada pancaran kekhusyuan yang melahirkan khasyah. Quran surah ke-35 Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang punya sifat khasyah. Khasyah itu pancaran dari kehusyuan. Saking dekatnya dengan Allah, takut kalau lisannya berkata yang keliru. Tidak akan mungkin ulama mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan hukum Allah. Ya, tidak akan mungkin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemuliaan. Itu disebut khasyah. Pancaran sifat khusyuk disebut dengan khasyah. Sekarang pertanyaannya dengan cepat, bagaimana cara mendapatkan khusyuk dalam salat? Mohon izin saya minta waktu dulu ke moderator. Mas Mustafa, ini saya sudah lewat 1 jam. Masih boleh nggak? Masih bisa? Baik ya, karena ini bagian intinya nih. Ya, baik, mohon izin ya. Mohon izin, Prof. Din mohon izin teman-teman. Ya, baik supaya cepat. Saya menyampaikan ini kurang lebih 1 tahun. Saya harus jadikan dalam waktu 2 jam. Ini saya harus lompat-lompat sedikit ya. Baik, yuk kita masuk kepada inti praktikalnya, bagaimana meraih khusyuk dalam salat. Kembali ke Quran, 1. Quran surah ke-2 Al-Baqarah. Kita sudah langsung masuk ke praktek ya. Ayat 45 sampai 46. Ingat ya, pelan-pelan. Saya ingin batasi dengan definisi tadi supaya kita terfokus bahasannya. Jadi khusyuk bukan diartikan dengan fokus. Ya, ingat ya, bukan diartikan fokus gitu kan. Ya, khusyuk itu adalah keadaan tentram dan ketenangan dalam jiwa yang hadir lewat mekanisme ibadah setelah kita berusaha merendahkan diri dan menghinakan keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam proses yang disebut dengan salat itu. Ya, jadi jangan diartikan fokus ya. Kalau fokus ya sulit orang untuk mendapatkan fokus. Yang dimaksudkan sifat ini, keadaan ketentraman, ketenangan yang diakibatkan atau dimunculkan dari proses yang tadi disebutkan. Nah, caranya, mekanismenya, prosesnya. 1 kita lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Saya sampaikan dengan cepat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, dan sudah pasti ya kita miliki itu, maka mintalah solusinya kepada Allah. Ini sudah janji Allah ya yang disampaikan kepada kita dan harus kita pegang kuat. Ingat, interaksi kita dengan Allah itu disebut iman namanya. Ya, iman itu meyakini sepenuhnya tanpa ragu. Walaupun belum terlihat ya secara kasat mata oleh pandangan kita misalnya atau aspek-aspek indrawi yang lainnya. Itu iman. Ya, kalau kelihatan ilmu namanya. Ya, meyakini apa yang belum tampak iman namanya. Jelas ya? Nah, kata Allah, jika Anda punya persoalan apapun dalam kehidupan, maka mintalah solusinya kepada Allah. Wasta'inu. Pelan-pelan ya. Bis-sabri was-salah. Pertama, sabar dulu terima itu. Dengan cara sabar. Sabar dulu. Nanti sabar ada babnya sendiri ya. Kalau saya bahas nanti terlalu panjang dan melebar sifatnya. Jadi cara mengatasi persoalan dalam hidup itu, solusi itu bisa datang. Solusi bisa datang lewat sabar dulu. Ya. Nanti konsep sabar, lain waktu mungkin kalau kita ada pengajian lebih dalam, kita bisa turunkan. Tapi saya berikan ayatnya saja. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Anda kalau bisa mendalami ini dengan baik, insya Allah apapun persoalan hidupnya, maka akan mendapatkan solusi yang sangat indah.
Ya, nyaman kita, nyaman. Jadi sudah paham sebelum mendapati persoalan-persoalan yang dihadapi itu, sudah mengerti bagaimana cara mengatasinya. Ini konsepsinya ada di sini. Terima dulu kata Allah, karena bukan hanya Anda yang diuji, orang dulu pun diuji. Karena itu ketika Nabi mendapatkan ujian sakit misalnya, ditunjukkan Nabi Ibrahim pernah sakit, sikapnya begini. Turun Quran surah ke-26 ayat 80. Nabi Ayub pernah lebih parah, sikapnya begini. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Ketika diganggu, dilempari di Taif, turun juga berita, Nabi dulu pernah begini, pernah begitu, ada kisah Musa, kisah Nabi Yunus dan sebagainya. Ya, terima dulu dengan sabar. Karena sabar bisa menguatkan nilai-nilai kualitas kebaikan dan menjadikan lebih kuat kita dalam menyikapi persoalan kehidupan di masa depan. Lalu, kata Allah, setelah kamu merasakan tenang, sabar itu melahirkan ketentraman awal, pengantar pada ketenangan. Kalau kita paham ilmu sabar, apapun yang kita hadapi, ya permasalahan apapun, itu ada ketenangan dulu di awal. Setelah kita jernih karena tenang itu, jernih berpikir, lalu minta solusi kepada Allah. Lewat apa? Wassalah. Lewat salat. Masya Allah, indah sekali nih. Ya, ternyata salat itu solutif. Ya Allah langsung menawarkan semua persoalan-persoalan kehidupan, mintakan kata Allah dalam salat. Terima dulu dengan sabar, karena di balik itu ada hikmah yang menguatkan dirimu, meningkatkan kualitasmu. Nanti saat salat, ya mintakan kepada Allah solusinya. Karena itu hikmahnya salat dibagi 5 waktu, supaya Allah bisa mengentaskan semua persoalan kita di setiap keadaan. Subuh ada masalah, selesai. Subuh ke siang ada persoalan, di siang tuntas, siang ke sore selesai. Sehingga tidurnya nyaman, nggak membawa persoalan dalam tidur. Sampai kita selesai tidur pun kembali kepada Allah dalam keadaan yang tenang. Karena itu jiwanya dipanggilin ketenangan, dan ketenangan itu dilatih lewat salat. Lewat salat tumakninah, sifat yang melekat dari tumakninah disebut mutmainnah. Makanya kalau pulang jiwa mutmainnah itu panggilannya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30 itu. Balik ke sini. Ya, jadi konsepsi pertama kata Allah, ketika kamu sholat itu silakan minta apapun. Ya karena itu wasta'inu itu kata perintah. Kalau kamu punya persoalan, minta. Lalu kita rubah kata ini dalam bentuk permohonan. Ya, wasta'inu perintah dirubah dalam bentuk permohonan, merubahnya menjadi nasta'in. Secara cepatnya begitu. Wasta'inu perintah, nasta'in kita minta. Mintalah, ista'inu kami minta, nasta'in. Kepada siapa mintanya? Kepada yang menjanjikan. Siapa? Allah. Kita minta sama Allah yang menjanjikan. Kepadamu saja ya Allah kami minta. Engkau memerintahkan, kami melakukan. Engkau menjanjikan, sekarang kami meminta. Kan? Maka apa kata Allah? Iyyaka na'budu. Sekarang kamu kerjakan ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Ya? Dan sekarang kamu katakan kami meminta kepadamu saja ya Allah. Bukankah kita mengatakan kalimat itu 17 kali dalam sehari? Dalam apa kita mengatakan itu? Bukankah dalam sholat? Makanya sholat itu solusi. Karena itu muncul hadis qudsi riwayat sahabat Abu Hurairah. Ya, perhatikan kalimatnya. Saya cepat saja ya. Ya, cepat saja. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Kata Allah di hadis qudsi, saya bagi sholat kepada 2 bagian untuk memberikan hak dan kewajiban antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan apapun yang hambaku minta, kalau benar menunaikan kewajibannya, kalau benar dia khusyuk salatnya, kalau benar aku berikan apapun yang dia minta sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya. Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang diinginkan. Ingat itu. Ya. Perhatikan, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfain. Wa idza qala la 'abdi wa li 'abdi ma sa'al wa idza qala la 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hamba mulai berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Allah menjawab langsung, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab asna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan kalimatnya, di sini berubah. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika hambaku berkata iyyaka na'budu, ya Allah sekarang kami ibadah. Ibadah yang dimaksudkan salat di situ. Na'budu itu implementasi dari perintah. Perintahnya apa? U'bud. Di Quran surah ke-20 ayat 14 itu perintahnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, gak ada Tuhan selain saya, sembah saya. U'budni, sembah saya. Lalu kita katakan saya menyembahmu ya Allah. Iyyaka na'budu. Begitu kita mengatakan iyyaka na'budu, kata Allah wasta'inu, minta sekarang.
Kita katakan wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lihat hadis kutsinya. Hadza baini wa baina 'abdi, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, kalau hambaku benar salatnya sampai detik ini saja, apapun yang dia minta, sepanjang dia butuhkan, aku akan berikan. Itu baru berdiri, Pak. Belum khudu dan dhillu. Belum ruku sampai dengan sujud. Baru berdiri. Itulah rahasianya. Kenapa Nabi Zakaria alaihissalam itu sampai menunaikan sholat di mihrabnya Maryam untuk mendapatkan kekhusyuan di tempat itu. Dan memohon di situ kepada Allah hal yang mustahil menurut manusia. Dan dilakukan dalam sholat. Ini rahasia antara kita saja ya. Di malam hari ini. Itu semua Nabi dan Rasul sholat. Semua Nabi dan Rasul. Dan setiap mereka punya hajat sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20 ayat 14. Nabi Isa, Yesus Mesias sholat, Quran surah ke-19 ayat 31. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Nabi Ismail sholat dan meminta keluarganya sholat, Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Zakaria divonis istrinya menufus dan mandul, mohon maaf, tak mungkin punya keturunan dan minta solusinya lewat sholat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Apa yang terjadi? Begitu minta hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Maryam, Zakaria berusaha menunaikan salat, mendapatkan keberkahan dan kehusuan di dalamnya. Apa yang terjadi? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan semua aku enggak mungkin punya keturunan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Al-Asmaul Husna. Sifat Wahhab, habli. Berikan kepadaku ya Allah darimu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mengabulkan doaku. Kalau pada yang maha mendengar dan maha menjawab doa tidak mengabulkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Apa yang terjadi? Perhatikan jawabannya di ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat langsung membawa informasi, menyeru, menyampaikan doamu dikabulkan. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholat, belum selesai sholatnya. Anda bayangkan. Jadi kekhusyuan dalam sholat itu, dahsyatnya khusyuk, kita meminta dalam berdiri saja, itu bisa dikabulkan walaupun sholatnya belum selesai. Ya, Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar, kamu akan punya anak, namanya Yahya. Langsung dikasih oleh Allah namanya. Ya, yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah, jadi dan hidup dia. Yang paling dahsyat terjadinya saat berdiri dalam sholat. Beliau Nabi, Rasul, minta kepada Allah, berdiri dalam sholat dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad mendapatkan keberkahan dari kemuliaan Nabinya, ketakwaannya, kemuliaannya, pancarannya sampai ke kita. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Memohon kepada Allah untuk umatnya. Apa yang terjadi? Nabi Zakaria sholat minta dikabulkan. Umat Nabi Muhammad dibuka, dilapangkan oleh Allah 5 kali dalam sehari. Yang pokoknya 17 kali kita minta. Minta apa? Bukankah saat berdiri kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini kalau khusyuk terjawab. Tapi kata Allah nggak mudah untuk mendapatkan ini. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kecuali bagi orang khusyuk. Khusyuk dapat bonus. Selain ada pancaran tadi, doa cepat dikabulkan. Nah, bagaimana cara mendapatkan khusyuk ini ya Allah? Kata Allah nggak mudah. Nggak mudah. Karena saat yang bersamaan nanti ada setan yang menggoda. Ya, setan nggak pengen, Pak. Setan sudah mengajukan proposal, Bu, kepada Allah. Untuk menunjukkan kesombongannya. Aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Quran surah ke-7 ayat 12. Kan? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala ma mana'aka alla tasjud idza martuk? Qala ada khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia ingin buktikan dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Dia mengajukan proposal, ingat ini agak ilmiah tapi dalam ya dan cepat. Dia mengajukan permohonan kepada Allah supaya ikut serta ke tempat Adam berdinas, bertugas di muka bumi ini dan mengajukan kepada Allah supaya diberikan peluang menggoda di bagian fujur ini. Itu Quran surah keempat ayat 118. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia berkata, berikan kesempatan aku untuk membuktikan kehebatanku dengan cara apa? Memanfaatkan bagian yang ini. Katalisnya takwa itu dia jadikan berdiri sendiri supaya tidak mengkatalis ke takwa dan berdiri sendiri. Ini kan lawannya nih. Tadi masih ingat, di sini ada jujur, di sini ada dusta. Di sini ada sabar, di sini ada marah. Di sini ada tawadhu, di sini ada sombong. Nah, harusnya ke sini fungsinya sebagai katalis mempercepat. Tapi dia putus jalur ini, dia berikan was-was ke sini. Ya, dia berikan was-was supaya berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, tidak mensupport ini, menekan takwa, naik fujur ini yang menjadikan nafas ini terkontaminasi oleh sifat-sifat negatif. Ada elektron di sini.
nyebar nih. Ya, ini yang mempengaruhi ini sehingga pancaran dari nafas bahasa kita ini nafsu, memancarkan sifat-sifat buruk yang tadinya bagus jadi buruk karena was-was setan. Ini yang dimaksud Quran surah ke-12 Yusuf di ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Kita nggak bisa menjadikan diri kita suci karena di dalamnya ada apa? Ada fujur yang diberikan was-was oleh setan. Ya kan? Dan kalau sudah berdiri sendiri dia memerintahkan kepada keburukan. Su itu buruk. Ya, salah lawan dari kata saleh. Dari mana setan masuknya? Dari sini pintunya nih, dari sadrun masuk ke sini, ke was-was. Itu yang disebutkan di surah An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Ini yang menjadikan kita dalam sholat itu megang ini nih, itu hikmahnya, ya nilai falsafahnya itu, ya nilai dasarnya kaitan dengan ini, itu makna terdalamnya adalah menjaga diri kita. Jangan sampai dalam keseharian kita dimanfaatkan oleh setan. Kena was-was untuk berbuat buruk, itu latihan dalam sholat. Jangan dikira bacaan dan gerakan sholat itu ada maknanya. Nanti bab yang lain, ada kurikulum lain. Semua dari awal sampai akhir, semua gerakan dan bacaan itu ada maknanya semua. Ada artinya. Itulah sebabnya kita melakukan telapak tangan. Kenapa menutup yang kiri? Kanan itu kan visualisasi kebaikan. Kiri gambaran dari keburukan. Kenapa kiri diletakkan lebih dulu di sadrun dan ditutup dengan kanan? Memberikan kesan bahwa manusia yang tidak mampu menjaga kolbunya, sehingga diberikan was-was, longgar was-was untuk setan menggodanya, itu lebih cepat, banyak terpengaruh, terprovokasi berbuat keburukan, sehingga nampak pancaran keburukan-keburukan dalam dirinya. Maka segera tutup dengan yang baik. Ini maknanya, ini hikmahnya. Tutupi keburukan dengan kebaikan. Jaga jiwamu itu, jaga kolbunya. Ini yang dimaksud hadis Nabi di Al-Arba'in itu nomor hadis yang ke-6. Wa inna fil jasadi mudghatan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri kita itu ada satu bagian yang kalau Anda bisa menjaganya, maka baik semua bagian ekspresi tubuh. Kalau tak mampu menjaganya, rusak sebuah bagian ekspresi tubuh. Ala wa hiyal qalbu, itulah qalbu. Kita jaga, kita tutup. Ini yang dimaksud Quran surah ke-11 ayat 114 ketika turun. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ayat ini turun ketika ada seseorang berkonsultasi berbuat jelek pengen dihukum. Maka turunlah perintah dengan turun ayat ini mengatakan kalau kamu mengerjakan yang baik, kerjakan yang baik untuk menutup yang burukmu. Taubat, ya ciri khas diterimanya taubat, kerjakan yang baik. Yang baik maka yang buruk akan tanggal. Ini yang dimaksudkan tutup yang kiri dengan yang kanan, jaga sadrunmu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini ilmunya agak dalam ya. Jadi tapi saya harus agak cepat untuk menyampaikan ini. Dan menariknya kalau kita kaji lebih dalam, ini takwa disebutkan 115 kali, derivasi di Al-Quran. Turunan ini jadi nafsu disebutkan 115 kali. Malaikat mensupport takwa disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan memberikan was-was disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Semua seimbang. Di setiap kita akan berbuat baik, ada setan yang berupaya mencegah. Maka menjadi tidak mudah pun khusyuk dalam sholat, kata Allah, karena ada setannya. Saya jawab tepat ya pertanyaan moderator di awal. Kenapa saat seseorang kita akan sholat tiba-tiba teringat ini dan itu? Ya, tinggal dilihat. Kalau ingatan mensupport kepada kehusyuan, maka itu support dari malaikat. Tapi ketika ingatan mensupport kepada hal di luar sholat, walaupun sifatnya baik, tapi di luar sholat, keduniaan, nemu ini, nemu itu, ingat kunci mobil di mana, itu sesuai dengan pernyataan Nabi. Ketika seseorang bertakbir, ya, maka kemudian muncul setan memberikan was-was. Ya, fayaqulu syaitanu udhkur kadza, maka setan mengatakan ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli, sampai ada orang salat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Ya? Pasti terjadi kalau Nabi mengatakan pasti terjadi. Nah, sekarang ini tidak mudah dilakukan salat itu kecuali bagi orang khusyuk. Kita bertanya bagaimana cara khusyuk salatnya ya Allah? Langsung ayat ke-46, kita agak cepat. Saya kira mungkin 15-20 menit saya akan selesai. Ya. 1. Ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu adalah orang yang saat akan mulai sholat. Ternyata khusyuk dimulai sebelum sholat persiapannya. Ada pra-sholat. Khusyuk itu dimulai sebelum sholat, pra-sholat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang semua tanpa kecuali, laki-laki, perempuan dan sebagainya, pakai alladzina. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang menyadari bahwa dalam sholat itu dia akan menghadap kepada Rabbnya. Awas. Ya, ini bahasanya singkat tapi dalam. Jadi orang khusyuk itu kelihatan, kata Al-Quran, sebelum sholat dia menyadari sepenuhnya, merasakan ini akan menghadap Allah.
Ingat ya, kalau disebutkan Allah, berarti itu nama yang mencakup semua sifat dan keagungannya. Al-Asma'ul Husna. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, dan seterusnya, semuanya. Itu dicakup dengan satu nama, Allah. Di Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah, awid Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya, walillahil asma'ul husna. Itu kalau sudah disebutkan Allah, semua nama-nama tadi tercakup di dalamnya. Yang mau saya ilustrasikan begini, Anda ketemu orang, public figure siapapun, yang punya sifat kebaikan, mulia, ilmunya luas, dan sebagainya. Bukankah ketika ada undangan Anda siap-siap begitu rupa? Tampilan dibaguskan, diperbaiki, dan sebagainya. Nah, ini yang mengundang kita, yang maha segalanya, yang menciptakan sosok itu. Karena itu, ketika ada panggilan Allahu Akbar, kalimat Allah disebutkan, wajilat qulubuhum, seharusnya yang hadir dalam jiwa kita itu semua sifat kemuliaan tadi. Ini yang manggil yang maha besar, yang maha mulia, yang maha agung, yang menawarkan solusi, yang ngasih semua hal kebaikan kepada kita. Ini manggil kita sekarang, hadirkan makna itu. Jadi bukan sekedar mendengar Allahu Akbar, tiba salat, bukan. Ya, kalau mau khusyuk kata Allah, rasakan ini. Kita dipanggil oleh satu zat, Rabbul Izzah, yang memiliki semua sifat-sifat keagungan. Ya, dan laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa. Manusia itu masih kecil, ciptaan kok. Ya, kenapa Anda dipanggil pejabat tertinggi dalam kehidupan sosial kita atau di negara kita, bersiap-siap dengan hebat dan bagus. Sekarang yang mewafatkan pemimpin itu, yang mewafatkan orang kaya itu, yang mewafatkan ulama itu manggil kita. Makanya orang-orang khusyuk kelihatan. Ya, nampak kata Allah, persiapannya ada di Quran surah ke-7. Dijawab di Quran surah ke-7 ayat 31. Quran surah 7 ayat 31. Apa persiapan orang ini? Ya bani Adama, hei semua anak cucu Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ketika panggilan di masjid sudah disampaikan, Allahu Akbar, ini tafsir cepatnya ya. Tafsir cepatnya ya. Ketika panggilan di masjid sudah disampaikan, maka kenakan semua pakaian terbaikmu, terindahmu. Karena ternyata Masya Allah, orang khusyuk itu kelihatan, dari pakaiannya kelihatan. Mohon izin ya Pak ya, Ibu, kita berlatih. Kalau nggak percaya silakan. Anda tunaikan, jangankan yang fardu, yang sunnah saja. Lihat dari pakaian. Kalau cuma mengenakan kaos, apalagi kaos olahraga dipakai untuk menunaikan sholat misalnya, sementara ada pakaian yang lebih bagus, yang lain yang lebih layak gitu, kenakan aja kaos oblong, tutup aurat aja, dan sebagainya. Lihat bagaimana perasaan dan suasana sholat yang ditunaikan. Akan beda rasanya dengan kita menyiapkan baju terbaik. Bukan mewah ya, tapi yang terbaik yang bisa kita dapatkan dari harta yang paling halal. Mukena yang terbaik, yang paling bagus, baju yang terbaik, gunakan wewangian yang paling indah dan sebagainya. Itu mengantarkan mukaddimah pertama pada kehusyuan. Kata Allah kelihatan serius nih. Anda kalau menerima tamu nggak serius, pakaian nggak nyaman dan sebagainya, Anda kan malas menerima. Ya, di mana logika kita saat menghadap Allah? Kenapa nggak digunakan itu? Ya, dunia tuh pandai sekali, logikanya tajam, akalnya sehat, tapi imannya sakit gitu. Jadi ketika menghadap Allah, kenapa akalnya jadi nggak sehat? Sekarang kan lagi musim akal sehat itu. Ya, kenapa akal sehatnya hanya dipakai untuk dunia saja? Untuk urusan akhiratnya kenapa nggak dipakai? Anda menghadap duniawi, tampilan bagus, menghadap Allah pencipta Anda, dan Anda di situ memohon, meminta, butuh kita. Kenapa kata Allah tampilannya biasa-biasa saja? Jadi kelihatan orang khusyuk dari penampilan terlihat satu. Dan yang dahsyat, perhatikan, wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Dan mereka menyadari ya, bahwa boleh jadi ini sudah agak malam nih kalau mendengar kalimat raji'un, artinya apa tuh? Kita asosiasinya langsung kepada meninggal kan? Wafat. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, si fulan dipanggil Allah, apa artinya? Biasanya orang memahaminya meninggal kan? Nah, bukankah kita dipanggil Allah dalam sholat? Dipanggil nih, suara muadzin kan manggil kita tuh. Ya, hakikatnya panggilan dari Allah kan? Kata Allah tuh begini, kamu tuh saya panggil sekarang untuk menghamba, saya berikan solusi dari persoalanmu. Tapi boleh jadi panggilan itu panggilan terakhir dari kehidupanmu. Step yang kedua, kalau Anda ingin merasakan kekhusyuan dalam sholat, setelah kenakan pakaian terbaik, wudhu dengan sempurna, Quran surah ke-6, Quran surah ke-5, maaf, tadi ini 7 ayat 31, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, konfirmasi ini. Ya, idza qumtum ilas shalah, kalau kamu ingin tunaikan salat dengan sempurna, mulai dengan berwudu. Sempurnakan wudu semua. Wudunya sudah sempurna, kenakan pakaian yang baik. Kenapa? Menghadap Allah. Dan boleh jadi kata Allah, saat menghadap itu, mungkin itu ajalmu. Mungkin kamu meninggal.
Jadi step yang kedua, setelah kita berwudu dengan sempurna, kenakan pakaian yang baik, menghadap ke arah kiblat, ya dengan cepat. Hadis Muslim nomor hadis 397, Al-Bukhari nomor hadis 757 dari sahabat Abu Hurairah. Itu tinggal dikonfirmasi, sudah saya cek, ya. Nanti tentang kisah Khalad bin Rafi Az-Zuraiki yang diajarkan asbighul wudu, idza qumta ila shalah, sempurnakan wudu, famastaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat, dimulai salat. Sebelum dimulai itu, rasakan, boleh jadi itu salat terakhir yang kita tunaikan dan mengantarkan kita kepada Allah di ujung kehidupan kita. Itu yang menjadikan Nabi sebelum sholat pernah memberikan isyarat dan mengatakan, Sallu sholatan muwadda'. Ya, jamaah sekalian, sholatlah kita semua dan rasakan, mungkin ini sholat perpisahan kita dengan kehidupan kita. Jadikan sebagai sholat bagian dari perpisahan kita. Jadi begitu Anda menghadirkan suasana, ini saya menghadap. Kemudian ketika menghadap itu merasakan, bagaimana kalau wafat saat sholat ini? Sementara Anda merasakan masih banyak salah. Makanya ngaku kan ketika takbir, Allahu Akbar. Terus Anda katakan apa? Allahumma ba'in baini wa baina khatayaya. Khatayaya itu jamak dari kata khati'ah. Jamaknya khotoya. Ya kecilnya ngaku. Maka kalau bahasa bebasnya begini, ya Allah, hamba mengakui saat menghadap ini punya banyak dosa. Maka mohon ya Allah, jauhkan antara hamba dengan dosa hamba. Ya, kalaupun di akhirat nanti akan ditampakkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mohon ya Allah, jauhkan hamba dari kesalahan itu sejauh-jauhnya seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahannya begitu pekat, dosanya begitu banyak, ya, seperti noda dalam pakaian, maka mohon ya Allah, bersihkan dengan segala kuasa-Mu. Kalau perlu bil ma'i wath thalji wal barad. Maka Anda mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah, ketika salat Anda mengatakan, ya, apa yang Anda katakan? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa mahyaya wa mamati. Kalimat itu, dahsyat itu kalimat itu. Itu ada di Abu Daud. Apa yang dibaca saat Anda sudah mulai mengangkat tangan? Ya, Anda ngangkat dengan Al-Fatihah, ada bacaan itu. Nanti ada 9 doa, salah satunya tadi. Ya Allah, dalam sholat ini aku hadapkan diriku sepenuhnya kepada Engkau penguasa langit dan bumi. Sungguh semua sholatku, semua ibadahku, dan hidupku, bahkan kalaupun aku wafat dalam sholat ini, kalaupun aku wafat dalam sholat ini, lillahi rabbil alamin, aku taubat ya Allah. Aku jadikan semua urusanku hanya karenamu saja. Ampuni dosaku ya Allah. Ampun kita. Itu semua ada kaitannya. Dimulai dari persiapan. Bahkan nanti ada kaitan dengan iqamah, ada kaitan dengan qomat, itu ada semua. Cuma waktu saja yang membatasi kita ini. Ada kaitannya. Di step kedua aja kita rasakan. Ya, makanya isyaratnya disebut dengan iqamah dari kata aqama yuqimu. Jadi begitu iqamat itu, ya kita kan suka menyingkat dengan qomat ya. Iqamah di aqama yuqimu. Aqama itu persiapan untuk kesempurnaan. Karena itu semua perintah sholat pada umumnya itu dibuka dengan turunan kata itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Aqimis shalah wa aqimus shalah. Tunaikan salat dengan sempurna, itu isyaratnya. Kalau dikerjakan, berubah jadi qama yaqumu. Idza qumta ila shalah. Kalau sudah siap mengerjakan, ada isyarat. Isyaratnya iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu disebutkan Allah, hati yang khusus sudah siap. Karena dalam wudu sudah dilatih. Wudu kan pembuka taubat sebelum sholat. Makanya kalau wudunya benar, hatinya sudah mulai terbuka, siap untuk khusyuk. Karena itu setelah wudu selesaikan doanya doa taubat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konfirmasi iman. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang taubat. Makanya ketika Anda berdoa setelah wudu itu terbuka cawan hatinya, siap menerima, kemudian isyarat dalam sholat, begitu Allahu Akbar, getaran dalam jiwa. Ya Allah, akan menghadap nih. Gimana kalau wafat dalam sholat ini? Sudah siap kemudian bekalnya kah? Bagaimana akhir kehidupannya kah? Ya kan? Maka bersiap, khusyuk. Setelah la ilaha illallah itu sudah ada yang mulai menangis. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau sudah begitu sudah mulai menangis. Makanya nggak kuat kalau jadi imam. Karena saat takbir sudah berurai air mata. Dan sebagainya. Nah, ini step yang kedua. Ya, step yang ketiga, terakhir, saya batasi di sini saja. Ya. Kadang-kadang mohon maaf, rakaat pertama begitu. Walaupun subuh cuma 2 rakaat. Rakaat pertama nangis-nangis. Rakaat kedua, ingat, handphone belum dijawab. Ada miss call. WA belum dibalas. Ya, hari ini ingat ada pengajian, kurikulumnya ini. Itu rakaat kedua bisa begitu, bahkan bisa gagal fokus. Ya, fokus ingat maksudnya sampai berapa rakaat dia sedang sholat. Maka step yang terakhir, bagiannya apa? Ada di Quran surah ke-29. Dan ini penutupnya, ayat 45. Ini rahasianya. Ini masih pra sholat, tapi diterapkan dalam sholat.
Ya, apa kata Al-Quran? Utlu. Ini fase sebelum salat. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Utlu, kalau Anda buka terjemahan, itu selalu diterjemahkan dengan bacalah. Padahal ada dua kata yang berbeda diterjemahkan dengan terjemah sama dalam terjemahan, yaitu Iqra, wahyu pertama, Quran surah 96 ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu diartikan bacalah di terjemahan. Tapi kalau Anda buka Quran surah ke-29, Al-Ankabut ayat 45, itu utslu kalimatnya. Tapi terjemahannya sama tuh, bacalah. Nah, ini perbedaan terjemah dengan tafsir. Ya, terjemah mewakili keumuman makna, tafsir detil dari apa yang diutarakan, dari kata yang diungkapkan. Kalau ada qiraah, ikra, itu dari kata qiraah, qara'a yaqra'u, itu artinya membaca sesuatu tanpa menuntut adanya pemahaman. Jadi mau paham, mau tidak, Anda tidak dituntut, yang penting baca. Tapi kalau utslu, dia dari kata tilawah. Tilawah. Tala yatslu tilawatan, yang punya tiga arti. Satu, baca. Kedua, pahami apa yang dibaca, paham. Ketiga, amalkan, kerjakan apa yang telah dipahami itu. Ada tiga komponen, baca, paham, amalkan. Dan menariknya, wahyu pertama yang diturunkan, itu kalimatnya ikra, mengonfirmasi kata qiraah. Ya, kenapa katanya ikra bukan utslu? Ini untuk menguatkan sifat ummi Rasulullah. Litakidi ummiyati. Ya, Sayyidina Muhammad SAW, untuk menguatkan sifat ummi Nabi yang memang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi jangankan paham, baca aja nggak bisa. Makanya kalau ayatnya mengatakan utslu, itu keliru konteks. Ya, karena itu Allah menegaskan sifat umminya Nabi, ikra, karena Nabi itu jangankan paham, baca pun nggak mampu. Ya, makanya ikra. Tapi setelah dibimbing oleh malaikat, diberikan kekuatan dalam jiwanya, dilapangkan, diberikan kekuatan untuk mendapatkan Quran dengan cepat. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18 itu kan terkumpul 12 tahun tuh. Ya, 3 tahun pendahuluan, kemudian 10 tahun mulai bertahap di Mekah itu. Pada tahun yang ke-9, artinya 12 tahun, 9 tambah 3 12, kan dakwah terbuka 10 tahun. Ya, 3 tahun persiapan, 6 bulan itu ya mimpi yang benar. Jadi wahyu dimulai dengan 6 bulan mimpi yang benar. 3 tahun pembekalan awal, masa Iqra, sampai turun Al-Mudaththir. Baru kemudian tahun selanjutnya yang keempat, ya, sampai dengan ke-13, itu Fatrah Makkiyah sebelum hijrah ke Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nanti setelah berjalan tuh, ya, selama 12 tahun pembekalan itu, turunlah kemudian perintah untuk menunaikan sholat, dengan Isra Mi'raj itu, turun. Dan menariknya, ketika diperintahkan menunaikan sholat itu kalimatnya berubah dari Iqra menjadi utslu. Memberikan sebuah kesan yang berbeda. Sebelum sholat ditunaikan, kan sudah diajarkan oleh malaikat. Disampaikan, begini caranya Muhammad SAW, disampaikan, turun ayatnya dijelaskan. Nah, dikonfirmasi kepada kita, diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan Nabi, tapi sejatinya itu untuk kita. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Ya, Muhammad SAW jelaskan kepada umatmu. Kalau untuk konteks Nabi Muhammad, baca dulu, pahami dulu seperti Jibril mengajarkan kepadamu. Ya, tentang tata cara sholat itu, seperti yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Ya, Nabi dibimbing oleh malaikat, begini cara takbirnya, sampai dengan salamnya. Setelah paham semuanya, wa aqimis sholat, tunaikan sholat, pakai alif lam sekali lagi. Lihat ayatnya, pakai alif lam. Tunaikan sholat dengan cara seperti yang diajarkan itu aturannya. Seperti ketentuan itu. Innas sholata, pakai alif lam lagi. Sungguh, sholat yang dikerjakan sesuai aturannya itu, sesuai ketentuannya itu yang menjadikan kita mendapatkan feedback, manfaat baik dari sholat. Tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, ini kemudian yang menjadikan Nabi mengonfirmasi kepada kita, mengajarkan kembali dan memahamkan. Makanya perkara sholat ini ketat. Zaman Nabi itu kejadian di awal hijrah ke Yathrib, ya, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi masuk tuh ke Masjid Nabawi, yang sekarang disebut Masjid Nabawi. Itu ada di kisahnya di Al-Bukhari. Al-Bukhari nomor hadis 757. Di hadis Muslim dikonfirmasi dengan redaksi yang sama. Nomor hadis 397. Ini insya Allah sama. Ya, saya sudah sering mengajarkan ya. Kisahnya, rawinya sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah. Orang yang mengalami tentang pendidikan ini namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Khalad bin Rafi'. Di bagian terakhir kita, Az-Zuraiqi. Nabi masuk ke masjid. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah, Nabi masuk SAW ke masjid, fadakhala rajulun, maka di belakangnya ya, ngintil, ngikut, ya, laki-laki masuk.
Ya, fasalla, maka dia salat, laki-laki itu salat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatin ukhra minal masjid. Nabi di sisi yang lain. Begitu dia selesai salat, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaihi. Maka dia mengucapkan salam, salamu alaihi. Faradda alaihi, maka Nabi menjawab salamnya, wa alaikassalam wa rahmatullah. Lalu Nabi mengatakan, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu salat lagi karena kamu belum salat. Padahal dia baru tuntas mengerjakan salat. Kata Nabi, kamu belum salat. Fa'ada salatahu, maka dia mengulang salatnya seperti yang dia telah tunaikan itu. Kejadian datang lagi ke Nabi, mengucapkan salam, dijawab, komen Nabi lagi. Kata Nabi apa? Balik lagi, salat, kamu belum salat. Sampai 3 kali. Dia berkata, ya Rasulullah, bima makna la uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya bisanya begini salatnya. Alimni, tolong ajarkan saya apa yang belum sempurna. Itu dahsyatnya sahabat. Ya, jadi kalau kita diluruskan itu kita mau belajar, bukan mendebat. Ya, kalau memang ukurannya kita mesti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Apa yang paling menarik? Alim nih, tolong ajarkan saya. Di titik inilah kemudian Nabi membimbing dengan sempurna. Apa kata Nabi? Idza qumta ilas shalah. Kalau kamu ingin salatnya sempurna sesuai dengan aturan-aturannya, asbighul wudu. Belajar tentang tata cara wudu dulu, pahami. Ini mencakup pemahaman. 3 cara. Caranya, prakteknya seperti apa? Kemudian bacaannya. Kalau ada bacaan yang mengiringi. Kemudian yang ketiga, gerakannya. Ya. Lakukan tata caranya dari gerakannya, maaf. Yang kedua bacaannya, ketiga hikmahnya. Makna dari semua itu. Ternyata dari mulai wudu, menghadap kiblat, takbir sampai salam, itu semua bacaannya punya makna dan semua gerakannya pun punya arti. Dan ketiganya harus memfungsikan 3 bagian dari anatomi manusia ini. Jadi kalau dalam sholat ingin khusyuk, kata Nabi, pakai aspek tilawah, baca, pahami, amalkan, sehingga ketiga ini berfungsi. Fisiknya bergerak, contoh, angkat tangan. Lisan mengucapkan, Allahu Akbar, itu fisikal. Akal menerjemahkan, Allah Maha Besar. Karena paham, hati meresapi. Ya Allah, saya berikrar sekarang Engkau Maha Besar. Tapi dalam hidup saya senantiasa merasa besar dalam kehidupan. Sombong, merasa lebih tinggi dibanding kawan yang lain. Lebih hebat dibanding dengan pasangan. Lebih unggul dibanding dengan teman-teman. Sedangkan dalam sholat mungkin kau wafatkan aku saat ini. Maka bertobatlah saat itu. Allahumma ba'in baini wa baina khatayaya. Itu maksudnya. Nah sekarang tugasnya, pertanyaan besarnya adalah, sebetulnya ini kalimat yang singkat, diksinya singkat, padat, cuman utslu. Tapi dalam sindirannya. Seakan-akan ingin mengatakan, boleh jadi ada yang sholat tidak mendapatkan kekhusyuan karena tidak mengerti apa yang dia baca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur sampai dengan malam hari ini, berapa ribu kali kita ruku dan sujud, dari sekian banyak ribuan ruku dan sujud itu berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jangan-jangan tidak mengerti apa yang diucapkan, tidak paham apa yang diungkapkan dalam ruku. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekhusyuan kalau tidak mengetahui dan tidak paham apa yang dilakukan? Bukankah untuk dunia saja kita melakukan, ya mohon maaf, ada training, ada pendidikan dari mulai TK sampai luar biasa, S1, S2, S3. Ada seminar, stadium general, hanya untuk melahirkan sesuatu karya duniawi yang sifatnya sementara. Kenapa untuk yang sifatnya abadi, kita tidak harus menghadirkan semua makna tadi? Ya, seharusnya lebih effort kita kepada sholat ini dibandingkan dengan turunan-turunan dunia. Karena ternyata kesuksesan dunia pun sumbernya berasal dari kehusyuan ini. Ya, jadi kesimpulannya, kalau ingin mendapatkan kehusyuan, maka dimulai dari pra-sholat. Persiapkan diri kita dengan mengenakan tampilan yang baik. Rasakan bahwa kita akan menghadap Allah dengan segala kekuasaannya. Dan mungkin kita wafat pada saat itu. Lalu kemudian persiapkan diri kita untuk memahami dulu bacaan-bacaan, gerakan-gerakan sholat dari awal sampai akhir. Semua ada hikmah. Kenapa tangan begini, kenapa diangkatnya segini, kenapa ada yang di sini, kenapa ngangkat ke belakang. Itu ada maknanya semua. Ada artinya semua. Dan kita ada referensi kitab-kitabnya. Banyak sekali. Ada nadharat fi ma'ani salah, ada asrar salah dan seterusnya. Itu banyak sekali. Sampai dengan selesai, sampai dengan salam. Itu yang berhasil mentransformasikan orang-orang jahiliyah menjadi khairu ummah yang langsung pengakuannya datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah orang-orang yang sejati yang telah berhasil mentransformasikan diri dari jahiliyah menjadi umat terbaik. Kalianlah umat terbaik yang pernah dilahirkan di kalangan manusia yang berkehidupan, yang cirinya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, ya, al-amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar, itu ciri khas ini.
bagian dari amalan. Sumbernya sholat. Tapi sumber dasarnya, wa tu'minuna billah, mengonfirmasi sholat yang ditunaikan karena iman. Karena itulah sholat khusyuk bukan sholat biasa, tapi sholat yang didorong oleh iman. Dan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143, sholat kalimatnya disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan sholat yang dikerjakan karena iman kalian, karena kekhusyuan kalian. Saya kira ini yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang tadi saya janjikan. Ya, kurang lebih 20 menit kita berhenti, sekarang sudah pas jam 10. Mohon maaf kalau ada tambahan-tambahan karena memang saya harus melakukan akselerasi dan juga lompatan-lompatan dalam penyampaian yang sejatinya ini ada kurikulum. Kayak kalau di Orbiters juga mau ikut, kalau teman-teman di YouTube kita ada kajian Mira itu yang setiap subuh jam 5 sampai dengan jam 7 kurang lebih hampir 2 jam. Itu sekarang sudah masuk ke fase pembahasan sholat. Dan kita bahas detail. Ya, kemarin sudah dibahas dari filosofisnya, makna filosofi dari sholat, kaitan ibadah dengan akidah sampai ke wudhu, bahasan terakhir wudhu. Nah, besok itu akan masuk ke dalil, nanti menghadap kiblat sampai dengan selesai. Dan itu satu pembahasan itu bisa sampai 2 jam. Jadi kalau kita mau bahas pun sampai subuh ini belum tentu selesai, Prof. Mohon izin. Jadi kita saya kira cukupkan sampai di sini dulu untuk pengantar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa tertangkap dengan baik, bisa dipahami, dan semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau kurang baik dalam penyampaian. Semoga Allah bisa memberikan kesempurnaan dari kebaikan-kebaikan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Prof? Apa itu Mira? Oh, Mira itu Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Ya, jadi saya membuat Rafiah Akhyar. Kami membuat satu sistem pesantren virtual ya untuk mengakomodir masyarakat yang ingin belajar secara serius. Ya. Saya mendorong para orbiters untuk ikut. Lihat tadi ada maklumatnya di running text. Bisa broadcast menayangkan lagi. Ya, nanti silahkan, dipersilahkan kalau ingin terhubung. Tinggal ada 400 kuotanya karena kita 10.000 kita tutup. Ini sudah 9.600 yang mendaftar angkatan pertama. Jadi memang mohon izin sedikit saja di Mira ini semua pembahasan terkurikulum. Jadi semuanya terukur dari pembahasan akidah, ibadah, ya sampai nanti akhlak pada ujungnya. Lalu nanti ada yang formalnya, formal di offline dalam bentuk pesantren. Itu yang sekarang sedang akan kita bangun. Bulan depan sudah akan berproses. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut virtual itu boleh, dan juga menyimak juga boleh. Ada YouTube-nya juga, YouTube Mira Institute. Ya, logonya logo Mira nanti bisa dilihat. Nanti di situ bisa belajar. Videonya tidak ada iklan, nggak ada potongan, jadi langsung dari awal sampai akhir. Sudah ada kurang lebih 70 sesi video. Kalau Anda mau memulai dari pembahasan awal sampai terakhir. Pembahasannya nanti mencakup sisi ontologi, epistemologi, aksiologinya. Jadi dari mulai dasar filosofisnya apa, ya sampai penjabaran logika, sampai juga ke dalil-dalil nakli. Saya kira itu, Prof. Terima kasih.